warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku gitu. mulai dari Gurunya Kolose awet guru yang artinya aku berlawanan dari pihak mereka Emang gitu. Yesus Iya, emang alhamdulillah. Yesus menjanjikan kalian surga. Mana janji Yesus surga buat kalian? Lah, udah tertulis, Mbak. Oh enggak, di Aku dalam akan kitab menyiapkan Wahyu itu sudah tempat. termateraikan menyiapkan bahwa yang masuk tempat ke dalam di surga. kerajaan surga itu 144. Aku lebih percaya ajaran Kristus Oh ya. itu, Karena di itu Al-Quran yang juga kan akan menyediakan tempat di manusia surga itu ditutup bukan jadi buat tirai, ya, Otan, Kak. buat Jadi- ke-12 Jadi murid dalam Yesus. Al-Quran Jangan itu ada salah. kutukan gitu loh. Jadi aku kalimat dalam kutukan Bible. begitu ya. Dinda Michan, Itu. Dinda Di Michan. dalam- Iya. Di dalam Alkitab Iya, itu biar saya kasih jinakkan, karunia, biar saya damai jinakkan. sejahtera gitu. Oke, Lucifer, Lucifer, Yesus menjanjikan neraka di dalam Matius 23 nomor 15 itu untuk Islam atau untuk Kristen? Hah? Nomor 15, Yesus menjanjikan neraka untuk Islam atau untuk Kristen? Matius Coba, berapa? Matius 23, Kita dengar iya. dengan pelan-pelan. Jangan Iya. keluar-keluar kayak Mbak Bican ya. Biasa Matius saya pun 20 keluar-keluar kalau yang pasien Matius saya berapa? akut, saya pun biasa keluar-keluarnya. Matius itu berarti kan Anda 23 takut nomor kalau keluar-keluar. 15. Iya, nggak apa-apa, Matius silakan aja. 63 ayat Nomor berapa? nomor 15. Ya ayat lah itu. Ayat aja lu nggak Emang tahu. ini apalagi Alkitab. bukan Al-Qur'an ini, Mbak, bukan Al-Qur'an. Ini Bible. Kalau Ya, Al-Qur'an ayat, kan? pakai ayat. Enggak. Bahasa Yunani itu paragrafos. Oke. Matius 23 nomor 15. Matius Ini yang dijanji. 23 ayat 15. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Ya. Farisi seperti kaum Islam. Hai kamu yang munafik. Tunggu. Yang orang Farisi di sini siapa orang Farisi? Kok Islam? Ih, kan ada orang-orang munafik. Ini yang Farisi siapa? Yang Farisi Yang siapa, munafik Mbak? siapa? Yang munafik siapa? Kami ketika Orang Farisi diajarkan siapa? Di dalam kami Al-Quran ketika kan bukan di Alkitab. Oh, ini orang tidak bisa berhenti diam, berhenti bicara kayaknya ya. Ya. Selalu lagi. Sekarang gini, Mbak. Dituduh Yang lagi. Farisi, Apa lagi yang Bang Farisi Supa? ini siapa? Yang Farisi ini siapa, Mbak? Hah? Farisi ini siapa? Di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6 yang memproklamirkan dirinya sebagai orang Farisi siapa? Oke, kita baca dulu ya Bang Suma Iya. supaya kita Iya, jelas. iya. Oke. Iya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu Iya. orang-orang munafik, sebab Iya. kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk Iya. menobatkan satu orang saja menjadi pengikut agamamu, satu orang Siap. saja. Mm-mm. Ah. Iya. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka Iya. yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Iya. Ya, Nah, orang Farisi ini siapa, Mbak? orang yang tidak percaya Tuhan Yesus lah. Di dalam kisah para rasul. Tuhan Yesus. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Orang-orang munafik, orang Paulus berseru kemudian, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi." Jadi orang Iya. Farisi siapa? orang Yahudi Siapa yang orang- tidak percaya kan? Enggak, Orang-orang yang tidak jangan semuanya. Ini yang aku Kenapa jangan Paulus semuanya? Ini Alkitab saya. Paulus Alkitab mengaku. saya. Kenapa Anda mengatur-ngatur? Enggak, justru karena kitab Anda makanya saya luruskan. Ini yang mengaku sebagai orang Farisi di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6 ini siapa? Ya, orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ngerti kan? Jangan orang-orang, jangan ambigu. Langsung nyebut orang aja siapa? Saya jawab, Anda menyangkal. Gimana nih, debat apaan nih? Saya menjawab, terima dong jawaban saya. Kenapa Anda yang menyangkal? Saya udah terima. Orang munafik itu sudah dikatakan sama Yesus tuh. Ayo. Saya udah terima. Yesus Saya mana? sudah terima. Tapi kan saya minta bahwa Anda jangan memplesetkan Bible Anda sendiri. Siapa Yang saya kan menjawab. Iya, yang Kenapa Anda mengaku menganggap diplesetkan?
yang Apakah Anda mengaku akan mengubah-ubah Alkitab lagi justru untuk Anda yang menyebarkan mengubah. kebohongan? Justru Anda yang mengubah. Coba Anda lihat di dalam Saya kitab tidak saudara. mengubah. Di perjanjian Saya tidak lama, menjawab. dengarkan, Anda dengarkan harusnya saya. terima dong jawaban saya. Dengarkan, di terjemahan lama, tetapi apabila Paulus nampak yang sebagian itu orang Saduki, yang lain ini orang Farisi, lalu berserulah Paulus katanya, "Hai tuan-tuan dan saudara-saudara, aku ini orang Farisi dan anak orang Farisi." Ini siapa ini? Paulus sudah disebut namanya di dalam perjanjian lama, di terjemahan lama. Berarti Paulus orang Farisi ini kan? Astaga, dulu Paulus tidak percaya Yesus. Dia mengatakan masa lalunya. Apa masalahnya di sini? Aku dulu orang Farisi. Masalahnya tadi kan saya katakan Yesus menjanjikan neraka bagi orang Farisi. Siapa orang Farisi tadi? Bisa sebut namanya? Orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yang Yesus. di dalam Kisah Para Rasul Karena Paulus 23 tidak nomor 6. percaya. Dengarkan Mbak, di dalam di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6 itu disebut satu nama. Namanya siapa Mbak? Coba sebutkan. Kisah Para Rasul berapa? 23 nomor 6 terjemahan lama di situ disebutkan, tetapi apabila Paulus nampak yang sebagian itu orang Saduki, yang lainnya orang Farisi, Kisah Para lalu Rasul 3 berserulah ayat 6. nomor 6 6 nomor 6. atau 16? Iya. 6 nomor 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan Kis- perak tidak ada Kisah padaku. Para Rasul, Kisah Para Kenapa Rasul Anda 23. merubah Alkitab? Kisah Kenapa? Para Rasul 23 nomor 6. Jangan Anda baca yang lain. 23, coba. Tadi bilang 3. Ayat Makanya 16. jangan emosi, kalau berdebat itu jangan emosi, santai, Ya, relax, siapa yang lebih banyak bicara? Anda kan? Dan karena itu ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan Kesaduki dan sebagian termasuk orang Farisi. Ia berseru dalam Mahkamah Agung. Ya, Mahkamah Agung. Siapa nama yang disebutkan di sana? Coba Anca, siapa yang bisa open cam di sini? Tunjukkan original teksnya. Di situ jelas sekali menyebut nama. Ini perjanjian, ini terjemahan baru itu melakukan plesetan. Saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi dan keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap kebangkitan orang mati. Siapa? Siapa di situ? Kebangkitan orang mati. Iya, siapa di sana? Namanya siapa orang itu? Yang orang Farisi Paulus tadi. mengatakan masa lalu dia. Oke. Apa Oke, berarti salahnya? itu Paulus. Oke, berarti Paulus ya. Kita ini dulu. Kita sepakat Dulu dulu. kan Paulus tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan dia bertobat. Ya. Salahnya Nah, di mana kalau orang sekarang kan bertobat? di sini Salahnya ada di mana? hai orang. Ini Daripada hai mengutuk orang-orang. orang kan, daripada mengutuk jadi kerah kan, daripada mengutuk jadi kerah lebih baik bertobat kan? Jangan lari kemana-mana. Hai, di mana Paulus itu mengatakan dia bertobat? Siapa yang menyatakannya? Astaga. Siapa yang menyatakan? Anda- Siapa yang Makanya, menyatakan Mas. Paulus, dan siapa saksinya yang melihat Paulus? Enggak, nanti kita. Ada loh dalam kitab tertulis Paulus bertobat sampai Tuhan Iya, Yesus iya. datang kepada dia. Tunggu. Masa Anda Jangan tidak dulu tahu? kemana-mana. Atau Jangan. Anda sedang memotong Alkitab Jangan dulu. gitu. Jangan dulu kemana-mana, Mbak. Jangan kemana-mana Paulus dulu. bertobat Jangan dulu kemana-mana. ngakunya dia sendiri. Jadi gini. Yang menjelajahi daratan, Umi, yang baca menjelajahi, Alkitab tengah Umi nggak tahu yang Paulus menjelajahi bertobat apa. daratan itu Paulus. Lalu kemudian yang menjelajahi daratan Paulus, yang mengarungi lautan itu adalah Paulus. Yang mentobatkan orang Romawi Yunani menjadi pengikutnya adalah Paulus. Lalu kemudian Pauluslah yang mengajarkan mempersembahkan darah manusia kepada dewa, ya, adalah Paulus. Nah, orang ini kata Yesus, orang Kapan ini. Paulus percaya dewa? Nggak ada. Lalu Paulus kepada percaya siapa dewa. darah Yesus dipersembahkan? Hah? Kepada siapa darah Yesus dipersembahkan? Kepada siapa darah Yesus dipersembahkan? Untuk Iya. menghapus dosa. Lu Iya. kira
Iya, dipersembahkan kepada siapa darahnya? Jangan setengah-setengah. Dipersembahkan kepada siapa darahnya? Tuhannya Bani Tidak Israel. dipersembahkan, tapi dia menghapus dosa dengan darahnya. Dia Makanya siapa yang ngajarkan? Siapa yang ngajarkan menghapus dosa dengan darah manusia? Lukas, Yohanes, baca Di mana? Alkitab, jangan setengah-setengah. Di mana? Sedangkan Tuhannya Yesus di dalam Imamat 1 nomor 2. Kamu Imamat 1 nomor 2, dengarkan Imamat 1 nomor 2, berbicaralah kepada orang Yahudi, bukan orang Kristen. Berbicaralah kepada orang Israel, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu itu yang kamu persembahkan itu adalah dari hewan ternak, yakni lembu, sapi, atau dari kambing dan domba. Nah, Tuhannya Yesus, Bapaknya Yesus minta persembahan darah hewan. Dari Yesus, mana kamu baca itu? Bapak Yesus dimintakan persembahan. Kamu Imamat 1 nomor 2. Imamat 1 nomor 2. Opini seperti itu. Imamat 1 nomor 2. Kamu Yesus gunung batuku, kau bilang gunung itu namanya Yesus. Makanya Imamat 1 nomor 2. Imamat 1 nomor 2, Tuhannya Yesus minta persembahan darah binatang. Yesus di dalam Lukas 5 nomor 14, Yesus memerintahkan pengikutnya mempersembahkan hewan. Di dalam Matius 8:4, Yesus memerintahkan pengikutnya mempersembahkan darah hewan. Pertanyaan saya, dari mana Paulus mendapatkan pengajaran untuk mempersembahkan darah manusia dan dipersembahkan kepada dewa siapa? Karena Tuhan kami tidak membutuhkan darah manusia. Darah Yesus dipersembahkan kepada dewa, jangan asal-asal ngomong di mana. Faktanya Yesus mati di dalam Yohanes 14 nomor 9. Nah, sekarang pertanyaannya, Yesus disembeli. Dengarkan. Orang dengan kebohongan. Dengarkan, di dalam kitab saudari dijelaskan di dalam kitab saudari 1 Korintus 5 nomor 7, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembeli, yaitu Yesus. Ini Yesus disembeli untuk siapa? Tuhan tidak pernah minta menyembeli manusia. Disembeli itu perumpamaan. Kamu itu perumpamaan. Tapi faktanya Yesus dibunuh. Ada gunung faktanya Yesus dibunuh. Yesus pokok anggur, maksud kamu itu apa menurut kamu? Kalau Yesus pokok anggur, Yesus itu dibunuh atau tidak? Saya tanya dulu. Yesus pokok anggur, maksud kamu itu apa artinya? Jangan ke sana. Yesus dibunuh atau tidak? Sama kan itu perumpamaan. Apakah pembunuhan Yesus itu? Apakah Yesus itu dengar? Apakah pembunuhan Yesus itu perumpamaan? Yesus itu sebagai jalan penebusan dosa. Saya tidak tanya ajaran pagannya, saya tanya ajaran. Yang saya tanya, apakah pembunuhan Yesus itu perumpamaan atau fakta? Jangan jaga lisannya, jaga. Saya tanya, apakah Yesus? Jangan ke sana. Yesus itu mati di atas tiang salib perumpamaan atau itu fakta? Kamu tidak mengerti perumpamaan. Oke. Apalagi kamu mengatakan sembeli dan itu. Baik. Sekarang saya tanya, Yesus mati di atas tiang salib itu perumpamaan atau fakta? Yesus mati untuk menebus dosa. Oke. Nah, Yesus mati dipersembahkan untuk siapa? Yesus mati menebus dosa, bukan untuk dipersembahkan. Dosa siapa? Dosa siapa ditebus kepada siapa? Dosa umat manusia, dia berkorban. Ditebus kepada siapa? Ditebus kepada siapa? Ya, ditebus ke mana? Ditebus kepada siapa? Emang siapa? Loh, dengarkan. Saudari, dengarkan saya. Jangan sunatlah hatimu, jangan kau sombong. Sunatlah hatimu, jangan kamu sombong. Sunat hatimu, jangan sombong. Kitabnya orang Yahudi di dalam Imamat 20 nomor 3, dengarkan saya, Mbak. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan orang itu dari tengah-tengah bangsanya karena ia menyerahkan seorang anak manusia kepada dewa Molok. Tuhan marah ketika manusia mempersembahkan anak manusia kepada dewa-dewa. Nah, sekarang
Kalau Yesus, Ada yang dengarkan. mempersembahkan anak manusia Dengarkan. kepada dewa. Itu Nah, kalau asumsi bukan Anda. kepada dewa, lalu kepada siapa? Menghapus dosa, bukan Iya, mempersembahkan menghapus apa? dosa. Menghapus dosa dengan mempersembahkan anak manusia kepada siapa? Dia menyucikan dengan darahnya, Bang. Dengan mensucikan darahnya kepada siapa? Kepada siapa? Kamu cuci bagaimana? Kamu cuci untuk siapa? Loh, Kalau kamu loh, cuci lantai, loh, kalau kamu cuci Yesus lantai, memerintahkan, dengar. Yesus Ini memerintahkan, membersihkan, bukan untuk siapa. Yesus. Apa? Ini cuci Dengarkan. membersihkan, Bang. Oke, Umar. oke. Makanya, Dengarkan saya. kalau untuk Oke, mempengaruhi dengar. orang jangan sebar kebohongan. Dengarkan saya. Dengarkan Nggak saya. ngerti Dengarkan saya. perumpamaan Dengarkan. kok. Ngeyel. Dengarkan saya. Tenang. Dengarkan saya. Yesus mengajarkan mempersembahkan darah kurban kepada Tuhan. Matius 8 nomor 4, Lukas 5 nomor 14. Tuhannya Bani Israel minta kepada para nabi dan diajarkan kepada kaumnya untuk mempersembahkan darah hewan sebagai pendamai, sebagai penebus dosa. Baca Iya. Keluaran 29 nomor 14. Jadi korban yang dilakukan Bani Israel adalah korban untuk penebus dosa. Kristen melakukan pembunuhan terhadap Yesus untuk menebus dosa. Pertanyaannya, Yesus Kristen persembahkan kepada siapa? Sedangkan Tuhan yang benar tidak minta darah manusia. Tidak Lalu ada kepada siapa? mempersembahkan kepada siapa? Ini menghapus dosa, Bang Suma. Sekarang kurban, Yesus dengarkan, itu, kurban, makanya, kurban, bukan, kan? kurban. Yesus itu hanya kurban menghapus dosa. Iya, dia Sebagai dia jalan dikorbankan kepada untuk Bapa. kepada siapa? Makanya kalau Yesus kalau dipersembahkan hamba sebagai kita, korban jangan- kepada jangan siapa? menggunakan otak iblis. Oke, Yesus dikorbankan untuk kepada siapa? Sudah tadi bilang menghapus dosa. Iya, dia Kalau dikorbankan, Yesus dia makanan dikorbankan. kepada siapa? Dia Yesus bukan dikorbankan. makanan. Yesus Dia bukan dikorbankan makanan. untuk menghapuskan dosa Kristen. Dipersembahkan kepada siapa korban Yesus ini? Dipersembahkan kepada siapa? Menghapus dosa. Iya, menghapuskan dosa-dosa Kristen. Iya, Enak sekali. menghapus. Enak sekali. Iya. Sekarang pertanyaannya, Yesus menjadi korban penghapus dosa umat Kristen ini kepada siapa dipersembahkan Yesus? Kepada siapa? Menghapus loh. Kenapa jadi Loh, makanan loh. dipersembahkan kepada siapa? Loh, Bukan makanan. karena Yesus Bang. mengajarkan Bukan makanan. Kenapa betul. pikiran abang seperti makanan harus dipersembahkan kepada Tuhan? Nah, Yesus sekarang Tuhan berkorban minta untuk persembahan. menghapus Dengarkan. dosa. Yesus Jalan mengajarkan, kebenaran. Yesus Yesaya mengajarkan telah menubuatkan, mempersembahkan darah Yesus kurban. ada di dunia. Sekarang gini, Makanya baca Alkitab itu, Yesus Bang, jangan ngantuk. Yesus mengajarkan korban seperti persembahan Musa itu dipersembahkan kepada siapa? Musa. Ya kalau Yesus domba dan segala macam itu dipersembahkan untuk Allah. Allah. Yesus dipersembahkan untuk Yesus untuk menghapus dosa. ya, untuk Kenapa apa? bersamakan? Dipersembahkan kepada siapa? Menghapus dosa loh, Bang. Yesus bukan makanan. Oke, hewan Menghapus dosa. kurban yang dilakukan oleh umatnya Nabi Musa itu untuk apa? Kurban itu untuk menghapus dosa. Untuk menghapus Kurban dosa. domba ya, Nah, domba. persembahan darahnya Domba. itu diperuntukkan untuk siapa? Untuk Allah. Apa tujuannya? Untuk jalan kepada Allah. Untuk jalan kepada Allah. Tujuannya untuk menghapus dosa, diperintahkan oleh Allah Dilengkapi dan dengan hukum Taurat. Ingat, Oke. dilengkapi Nah, dengan hukum dilengkapi Taurat. dengan hukum Jangan Taurat. setengah-setengah. Oke, dilengkapi dengan hukum Taurat. Oke. Sekarang Yesus dipersembahkan untuk menebus dosa untuk siapa? Kepada siapa Yesus dipersembahkan? Kenapa Yesus dipersembahkan? Yesus Loh, bukan tadi makanan. hewannya dipersembahkan kepada siapa? Iya, hewan kan. Tanya Tuhan mana yang minta persembahan manusia? Yesus menghapus dosa bukan untuk persembahan Dengan siapapun, cara Bang. apa? Dengan cara apa dia menghapus dosa? Dengan cara apa Yesus menghapus dosa? Dengan cara apa? Mempersembahkan nyawanya di atas tiang salib. Betul atau betul? Bukan mempersembahkan, dia melakukan Melakukan jalan apa? keselamatan lewat di tiang kayu salib. Bukan persembahan makanan kali ya. Nah, Gila kali lu. justru itu kenapa Yesus disebut sebagai anak domba. Kenapa? Kenapa kalian sebut Yesus binatang? Untuk apa?
untuk jadi korban. Kalau Korban. Yesus potong anggur bagi abang apa? Yesus Eh, potong sabar anggur bagi abang dulu, apa? sabar dulu, Apa sabar, menurut abang Yesus sabar potong dulu, anggur sabar, bagi sabar, sabar. kesembuhan? Itu Apakah perumpamaan, Yesus potong itu anggur perumpamaan, kesembuhan bagi itu abang? perumpamaan, itu Makanya perumpamaan. kalau nggak ngerti perumpamaan, jangan ngeyel. Nah sekarang Yesus Kita dibunuh, ada bahasa perumpamaan, Yesus mati. puisi, sejarah. Makanya kalau nggak tahu jangan berkoar-koar. Yesus Jangan mati itu sok perumpamaan orang atau lain, bukan? tapi nggak tahu Yesus Alkitab. mati itu perumpamaan atau bukan? Jalan keselamatan. Itu perumpamaan atau fakta dia mati? Fakta dia mati di Fakta. atas kayu Dia salib. mati untuk persembahan kepada siapa? Tidak ada persembahan. Dia menghapus Lalu buat dosa. apa dia mati? Untuk apa dia mati? Dia mati untuk menghapus dosa manusia. Nah, dia mati dipersembahkan menghapus dosa manusia Dia untuk siapa? Posisi Adam. Posisi Adam yang seharusnya menanggung segala dosa ini, Yesus Fi qulubihim fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim walahum azabun azim. Di dalam hatimu ada penyakit, Mbak. Di dalam hatimu ada penyakit. Kamu nggak jujur. Juga ada di dalam hatimu. Kamu Saudariku, tidak mengerti perumpamaan. saudariku, kamu nggak jujur. Ketika hewan juga kurban, nggak jujur. dengarkan, ketika Kamu nggak kurban, jujur juga kan dalam Alkitab ada kutukan tentang kera. Berarti kan di dalam Islam juga kan masih mengimani kutukan kan? Yesus mati terkutuk atau tidak? Sedangkan di dalam Kristen itu tidak mengimani Yesus kutukan, mati terkutuk atau sebenarnya. tidak? Saya tanya, Yesus mati terkutuk atau tidak? Makanya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Makanya kami Nah, tidak terkutuk saya lagi. tanya, Yesus mati terkutuk atau tidak? Dia menggantikan dosa umat manusia. Ya, mengganti. Dia menanggung segala dosa, kutuk dan Ya. segala macam. Oke, jadi Yesus, Bebas, oke, kami sudah berarti bebas, kami Yesus sudah menanggung, bebas, kami oke, tidak Yesus, terkutuk lagi. oke, Yesus Di Islam menanggung. tidak ada yang di dalam Islam kan tidak ada yang menanggung. Di dalam Islam kan tidak ada yang Oh ya, menanggung. Berarti Islam di dalam itu masih ada kutuk. Islam itu sama dengan ajaran Yesus. Dosa ditanggung masing-masing, bukan ditanggung oleh tetangga. Itu ajaran Yesus. Manusia Tidak diupah, ada. manusia Yesus diupah berdasarkan apa? menanggung dosa manusia. Saudari, Jangan manusia, berubah. menurut Yesus manusia diupah berdasarkan Ada Yesus perbuatan dalam siapa? Islam. Tidak Sekarang ada saya tanya. Yesus dalam Islam. Sekarang saya tanya, menurut Yesus manusia diupah dengan berdasarkan perbuatan siapa? Apa sekali lagi? Menurut Yesus perbuatan manusia akan diupah berdasarkan perbuatan siapa? Diubah. Menurut Yesus manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatan siapa? Kalau yang tidak percaya akan mati dalam dosa. Tapi Saya kalau yang tanya, percaya dalam menurut Tuhan Yesus, akan menurut diubah dengan Yesus, kerajaan surga. fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hatimu ada penyakit. Saya tanya, Maka, menurut tuduh-tuduh Yesus, lagi, tuduh-tuduh menurut lagi. Yesus, Sedangkan menurut di dalam Yesus, Islam tidak ada manusia, Di menurut dalam- Yesus. Ini menurut Yesus, bukan menurut Islam. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Takutnya Di dalam hatimu ada penyakit. Ya, Saya itu tidak tanya lagi. menurut Islam. Saya Itu tanya lagi. menurut Yesus. Itu Menurut lagi. Yesus manusia diupah. hanya menuduh. Apakah kelebihan Bang Suma hanya menuduh? Manusia menurut Yesus diupah berdasarkan perbuatan siapa? Yang tidak percaya kepada Yesus akan dihukum berdasarkan dosa. Yang percaya Dosanya dan siapa? bertobat akan Dosanya menerima siapa? surga. Dosanya siapa? Yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan dihukum berdasarkan dosanya. Tapi Percaya yang sebagai apa? kepada Tuhan Yesus Percaya akan sebagai masuk apa? surga. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai Tuhan dan Raja dan Mesias yang kekal. Di mana Yesus? Di mana Yesus katakan itu? Di mana Yesus katakan itu? Di mana Yesus katakan itu? Banyak. Barang siapa yang Di tidak Matius, percaya aku sebagai Tuhan. Lukas, Yohanes, Matius berapa? Matius Kisah berapa? Para Rasul. Matius berapa? Matius berapa? Banyak. Oh. Markus 1 ayat 8. Baca Yohanes 7:3. Lucifer. Baca Yohanes 17 ayat 3. Percaya Yesus sebagai apa?
Inilah hidup yang kekal itu, engkau harus makanya mana satu-satunya Mbak yang Nica benar dan belajar bahasa mengenal Yunani. Yesus Kristus yang telah kau Utusan dalam utus, Yohanes 17 bukan ayat 3 sebagai itu artinya Tuhan. utusan yang Kitabmu mempunyai bukan bahasa otoritas. Yunani, Kalau kitabmu punya berbahasa otoritas, Indonesia. Nabi Baca tidak Yohanes punya 17 ayat otoritas. 3. Nabi tidak punya otoritas. Di mana Tapi yang ada itu bahasa adalah Yunani, percaya Mbak Yesus sebagai Tuhan, Nican. di mana? Jangan Malulah berkuar-kuar, sama tapi kitab tidak tahu sendiri. Alkitab. Malu kamu sendiri. Kamu Malu mengatakan kau tidak Farisi tahu saja Alkitab, tapi orang-orang sok-sok munafik. untuk Kamu mengerti tahu orang Alkitab. munafik itu ada di mana? Belajar bahasa Yunani, Mbak. Orang munafik Jangan dikatakan kata ngeyel. Yesus, bangsa ini memuliakanku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Ya, Percuma itu kalian untuk beribadah Anda. kepadaku, karena yang kalian Hati ikuti kamu adalah jauh perintah dari manusia. Tuhan Yesus. Makanya Yesus kenapa di dalam Yohanes pesan ayat 44 dia dan Apa? kamu ingin melakukan keinginan Lucifer. manusia dari sejak Apa semula. Bang Suma? Lucifer. Tuduh lagi. Ngomong aja dari tadi ayat-ayat Bible-nya sendiri Ya, aja enggak. printut. Ya, Mbak sendiri nggak tahu bahasa Yunani. Saya nggak tuduh kok. Tapi sok-sok mengajari. Bukmon Bah, om kamu yung sebutkan bahasa fahumlayan Yunani, kamu bacakan Yunani 73. Fikulu Bacakan bihi Yunani marad. 17 ayat 3. Kalau kamu Apostelo itu utusan yang punya otoritas. bacakan Nabi Yohanes tidak punya 17 ayat otoritas, 3 Mbak. kalau Mbak kamu pintar Mitra, bahasa Nabi tidak Yunani. punya otoritas. Jangan Tuhan yang hanya punya kamu otoritas. berbicara terus, kamu melawan Berarti dalil. yang dimaksud adalah Kamu- Tuhan sendiri. Makanya kalau belajar Alkitab, Di dalam 2 jangan Yohanes sok-sokan, jangan di dalam 2 Yohanes sombong, pasal 1 ayat ke-7 Jangan Yesus putar-putar mengatakan pendusta dan antikristus. Jangan putar-putar Dia adalah yang Alkitab menyatakan aku untuk datang membohongi sebagai semua manusia, orang. bukan sebagai Tuhan. Weh. Cuman kamu cuma menanti muncul doang, tapi kamu dengan Bible sendiri kamu membantah isi Bible sendiri. Mulut Tuhanmu kamu berakin gitu loh. Kamu yang mengubah-ubah, kok aku yang di Loh, kabur kan? Allahu ala Kabur, kenapa qulubihim kabur? wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Azabun azim. Iya. Dia yang menyangkal Ya, kitabnya jadi- sendiri. Coba dia mengatakan katanya orang Farisi itu orang munafik, ya. Padahal terus dia mengatakan Islam yang munafik, padahal Yesus sudah menyatakan siapa yang munafik itu. Bangsa ini memuliakanku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Percuma kalian beribadah kepadaku. Yang kalian ikuti adalah ajaran manusia. Jadi yang munafik siapa kata Yesus? Ayo campur. Ini siapa sih? Selamat malam. Campur. Selamat malam ya. Iya, selamat malam. Ya, ada yang mau disampaikan? Iya. Bang Kenzo, iya. Selamat sore, good evening. Ada yang mau disampaikan? Bel bang, Tommy? bang adik. Yuk. Hanya suaranya jadi feedback ya? Iya iya Bang iya. Tom itu Bang Tom, suaranya tuh. Coba benerin dulu deh itunya, headsetnya. Oh lagi ngerekam ya bang? Siapa? Enggak. Bang Coba Tom silakan ini, Bang Bang Tom. Tom. Silakan Bang Tom. Coba buka lagi. Hostnya aja nggak pakai headset, hostnya kenceng. Bang Tom, oh lagi dibenerin ya udah. Tunggu 3 menit ya. Banyak yang ngantri soalnya di bawah. Bang Tom, turunin dulu ya. Ntar benerin dulu ya, ntar naik lagi. Rehan mau naik tuh bang. Rehan mau Hah? naik tuh bang. Udah Rehan. Yang dari Kristen dulu lah bang. Oh ya. Iya. Musiknya kenapa turun nih? Dia mau benerin headset kali. Coba ini Musik bang.
Out. Kick, kick, kick. Coba kick. Nggak naik-naik dia. Dulu Lucifer ada, Kabur. kenapa? Udah dia Udah masuk kok. jumlah buat. Kan namanya aneh-aneh. Ya, saya baru lihat tuh kayaknya Lucifer belum lama ya. Baru ya kayaknya. Baru. Itu Iya, ada baru baru kok. Baru tapi dia nggak adabnya naik ke sini, jangan cuman bacot padahal cuman dia aja yang ngebacot dari tadi. Ayat-ayatnya dari Bible sendiri dia Baru, apa ya? berarti Lucifer baru Dia ini. bantah sendiri Jarang gitu loh. Ditanya Farisi nuduh ke umat Islam. Coba ilmu apa itu? Selamat malam Bang Aditya. Tuh kan, pada minta naik ke atas tapi nggak ngomong gitu kan, bingung aku Jo. Gimana tuh Jo, urusin Jo. Minta naik tapi nggak mau ngomong. Apa sih Udah tinggal itu. Kayaknya cuman mau ini aja, mau apa? Bukan mau screenshot 1 koma sama Bang Zuma udah. Kan. Ntar dibilang debat sama Bang Zuma. Nah, oh iya bisa gitu ya Mi ya. Itu kayak saya dulu berarti Mi, jangan kayak gitu dong Mi. Kayak dulu kan saya gitu Mi. Iya, cuman mau pansos aja. Ntar dibikin ininya, temanya sama kayak Utiwati Mena. Debat sama Bang Zuma nyungsep. Kan kayak gitu dari dulu Oten. Silakan Mbak Siombing emang. Saya nggak boleh nggak saya mempertanggungjawabkan pernyataan saya bahwa Yesus menjanjikan neraka buat Silakan, orang-orang Bang, Kristen. silakan. Oke, baik. Ini berdasarkan Bible ya, berdasarkan Bible kita tidak menambah dan juga tidak mengurangi supaya tidak disebut fitnah. Di dalam pengajaran yang tertuang di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat. Apakah Paulus itu adalah ahli Taurat? Ya, di mana dituliskan? Di dalam pengajaran beliau, di dalam Filipi nomor, dia mengatakan tentang kegiatan aku menganiaya jemaat tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Berarti dia adalah ahli Taurat. Sepakat kita? Dalam hal menjalankan hukum Taurat, beliau tidak bercacat. Berarti dia adalah ahli Taurat. Kemudian dikatakan, celakalah engkau wahai orang Farisi. Dia sendiri mengaku di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6 bahwa aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Lalu kemudian dikatakan lagi, celakalah engkau wahai orang munafik. Di mana Paulus ini bisa diindikasikan munafik? Kita lihat di dalam pengajaran 1:9 nomor 20 dan juga nomor 20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku mengaku seperti orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. 1 Korintus 9 nomor 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum, sekalipun aku tidak hidup di hukum Taurat, karena aku hidup di bawah, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hukum. Ini adalah bukti bahwa Paulus itu adalah orang munafik. Kemudian diterangkan lagi di data yang lebih lanjut lagi, dikatakan sebab kamu mengarungi lautan. Di mana Paulus ini diceritakan beliau mengarungi lautan? Sangat jelas saudara, di dalam Kisah Para Rasul 27 nomor 1 dan seterusnya dikatakan, setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus
beberapa orang tahanan lain diserahkan ke Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Admiratium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak ke Aristarchus sampai kepada Makedonia Tesalonika. Jelas sekali bahwasanya Paulus menyeberangi lautan. Lalu dikatakan lagi ciri-ciri bahwa pengikutnya akan menjadi orang neraka. Dia menjadi dalam Kisah Para Rasul 18 nomor 23 dan seterusnya jelas dikatakan ketika Apolos masih di Kotus, Paulus sudah menjelajahi era daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Jelas sekali bahwa kemudian yang ditobat oleh Paulus, diantaranya Lydia, Sergius Paulus, kemudian kepala penjara Filipi, diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 19 dan seterusnya. Jelas sekali kepala penjara Filipi ini bertaubat mengikuti Paulus. Siapa lagi? Dionysius. Dionysius dikatakan dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 16 sampai seterusnya dikatakan bertaubat mengikuti Paulus. Siapa lagi? Damaris di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 16 dan seterusnya, beliau ditobatkan oleh Paulus mengikuti ajaran Paulus. Itu jelas. Di mana dikatakan Yesus Paulus itu orang Farisi, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, orang munafik, mentobatkan orang masuk ke dalam agamanya, itu jelas sekali. Dan ternyata agama yang didirikan oleh Paulus jelas sekali tertulis di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini berasal dari sekte Nasrani. Jadi tidak ada keraguan, satu-satunya agama yang didirikan oleh orang Yahudi, orang Farisi, bukan Islam, bukan Hindu, bukan Konghucu, bukan juga Buddha, tetapi adalah Kristen. Inilah agama yang dibentuk oleh Paulus, yang diproklamirkan dan dibenarkan di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 yang dibacakan oleh Umi Dini tadi. Jadi jelas sekali saya mampu tanggung jawabkan data demi Yesus di dalam Matius 23 nomor 15, sehingga ending dari pengajarannya yang tadinya binatang digantikan dengan darah manusia itu bukan dipersembahkan kepada Tuhannya Bani Israel, tapi dipersembahkan kepada dewa. Kenapa? Karena ajaran Paulus dan surah-surah Paulus itu dipersembahkan kepada orang non-Yahudi, yaitu orang Yunani, orang Romawi. Saya kira demikian, saudara-saudara sekalian. Saya kasih waktu 10 menit kalau ada yang mau bertanya terkait dengan masalah ini. Waktu dan tempat senggol. Silakan. Selamat malam Bang Aud. Bang Aud, selamat malam. Host izin sebentar host, Umi juga ingin mempertanggungjawabkan dan ingin memastikan tentang konsep keselamatan yang tadi disampaikan oleh Lucifer ya, bahwa tidak dengan mudahnya begitu saja konsep orang yang akan diselamatkan itu ya, tidak hanya dengan percaya Yesus sebagai Tuhan maka akan diselamatkan. Mari kita baca di Matius pasal 7 ayat 13 sampai dengan 14. Apa yang Yesus katakan? Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang-orang yang mendapatinya. Kemudian di dalam Lukas 13 ayat 23 dan 24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang mendapatkannya? Yesus berkata kepada orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku padamu banyak orang yang akan berusaha masuk tetapi tidak akan dapat. Nah, dari dua perikop ayat ini, dari dua ayat ini yang Umi bacakan barusan, itu tidak persis sama, akan tetapi keduanya ini memiliki satu poin. Keselamatan bukanlah perkara yang mudah. Di dalam Matius 7 ayat 13-14, Yesus sudah sampai pada bagian terakhir dari pengajarannya dalam khotbah di bukit. Nah, dari pengajaran Yesus ini, pada saat Yesus khotbah di bukit, kita akan melihat bahwa keselamatan memang bukan hal yang mudah. Harus itu dilakukan segala sesuatu untuk memperoleh keselamatan itu. Jangan enak banget ya. Pada saat mereka mengatakan, atau siapa tadi, Lucifer mengatakan percaya Yesus sebagai Tuhan maka akan diselamatkan. Entah itu mereka akan berbuat zina, berbuat korupsi, berbuat apapun, yang penting percaya sebagai Yesus maka kata dia akan diselamatkan. Tapi kata Yesus tidak akan ada yang dapat masuk ke sana. Ini khutbah Yesus yang terakhir pada saat Yesus khutbah di bukit.
ya, bahwa sekali lagi keselamatan itu memang bukan hal yang mudah untuk didapat. Jadi tidak seenak itu. Hanya percaya Yesus sebagai Tuhan maka akan diselamatkan. Itu adalah berita hoax. Silakan. Tapi Udah, silakan. Bang Aud, selamat malam Bang Aud. Bang Aud, selamat malam. Bang Aud. Malam ya. Dari Kristen ya Bang? Pak Aud Muslim. Muslim Bang. Selamat malam, Masya Allah. Mau bicara Satu apa lagi, Bang? Kasih menit 3 menit Bang Wan. Satu lagi, ya. tadi si Lucifer mengatakan kalau Oh, iya, mereka sudah disediakan sorga, padahal Yesus menyediakan tempat di sorga itu adalah untuk ke-12 muridnya. Mari kita baca lagi Wahyu pasal 4 ayat 8. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan di dalam sorga adalah 144.000 orang yang telah dimateraikan dan itu semua dari ke-12 suku Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimateraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyer 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulun 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dan dari suku Benyamin 12.000. Nah ini dari suku Kristen di mana surganya? Karena surga sudah dimateraikan hanya 144.000 dan kesemuanya untuk ke-12 suku Israel. Oke. Silakan Bang Wan, lanjut. Bang Aud ada yang mau disampaikan Bang Aud? Soalnya gantian juga. Kalau dari Islam apa dari Kristen? Tuh kan Bang Aud nggak mau diem, enak apa aneh-aneh orang yang naik tapi nggak mau ngomong. Udah aku turunin aja lah. Iya, kenapa diam ya? Kalau dari Islam kan bisa biasanya kan menyapa assalamualaikum Umi gitu kan, assalamualaikum Bang Juma kan gitu. Prediksi Umi benar tadi. Roberto boleh naik tapi gak usah lama-lama, soalnya banyak yang antri di bawah. Mau nyapa dia, Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam. Nah ini benar nih. Waalaikumsalam warahmatullahi Datang langsung ngomong, datang di. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya Gurunda. Iya, sama-sama Bang. Roberto. Ya, silakan 4 menit Roberto, 4 menit gantian. Yuk, silakan. Iya. Gurunda, apa kabar Gurunda? Baik, alhamdulillah sahabatku, saudaraku, barakallahu. Alhamdulillah. Ini dong, itunya. Gurunda udah dapat. Ada barusan dibilangi bodoh, dibilangi goblok, itu lampaunya dari umat sebelah. Gak usah. Terima kasih THR-nya. Iya, kita bungkus aja nggak apa-apa. Gurunda udah punya Iya. THR gitu. Nanti aja ya Bunda. Soalnya ini kan ramai yang request. Nanti aja ya. Kalau mau ngobrol apa nanti aja ngobrol panjangnya Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mamanya nggak disapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman Lucifer yang masih penasaran kayaknya. Apa Zo? Lucifer Kenapa, Zo? masih penasaran. Lucifer masih di enggak, bawah. usah lah. Nggak ada ilmunya, nggak. Udah kalah dia itu tadi sama Umi sama itulah. Yang lain aja coba. Nggak ada ya. Berita viral. Ada yang pinteran kata Umi. Nanti kalau dia nangis naik lagi bisa nangis di sini. Selamat malam Bang Berita Viral. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Islam ya ya. Oke Bang, ada mau disampaikan Bang ke Bunda Umi dengan itu, dengan guru ya, silakan. Lihat di dalam ini kan ya ahli-ahli lumayan ya agamanya, tapi saya mau bertanya,
Saya orang Islam awam. Oh ya, Islam. Eh, Islam itu turun di abad keberapa ya? Penyempurnaan ajaran Islam itu di abad ke-7 pada saat baginda Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu terakhir, surah Al-Maidah ayat 3. Tapi Islam itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Karena di seberang ada yang bilang bahwa abad yang pertama adalah Kristen. Kita Muslim adalah abad yang ke-7. Pada abad pertama Islam itu dibawa oleh Yesus. Boleh kita lihat di dalam pengajaran kitab mereka sendiri. Jelas sekali dikatakan, aku tinggalkan Islam untuk kalian semua, damai sejahtera. Keselamatan. Ya, Yohanes Shalom. 14, Shalom. Iya. 27 ya Bang. Betul. Di bahasa kunonya masih jelas terbaca Islam, selamat, agama selamat. Iya, damai sejahtera. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Islam, shalom kutinggalkan bagimu. Islam kuberikan kepadamu. Makanya Yesus itu mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Sementara yang dikatakan Islam ini adalah aturan main, jalan yang diajarkan oleh Tuhan melalui perantaraan para nabi. Itulah yang disebut millah. Udah Bang berita? Udah lagi? Terus Udah ya? yang menggelitik karena saya agak penasaran dengan kekristenan mereka. Saya dari tadi menyimak dari channel ini yang Bang Kusuma bilang bahwa darah itu dipersembahkan sama dewa-dewa, atau bagaimana itu Bang Kusuma? Iya, bagus, pertanyaan yang bagus. Jadi gini, di dalam pengajaran umat Yahudi, kan mereka selalu mengatakan keselamatan itu dari Yahudi, ya kan? Selalu aja begitu. Di luar Yahudi nggak ada keselamatan. Sementara Tuhan di dalam pemahaman orang Yahudi, di dalam Imamat 18 nomor 21, jangan kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhanmu, akulah Allah. Kan jelas gitu. Kemudian di dalam Imamat 20 nomor 3, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anak mereka kepada dewa Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Jadi Tuhan murka kepada orang-orang terdahulu karena mereka mempersembahkan anak manusia itu kepada dewa, kepada dewa-dewa, kepada iblis. Itu juga diterangkan di dalam Yeremia 7:31, Yeremia 32 nomor 35, 2 Tawarik 28 nomor 3, 2 Raja-Raja 23 nomor 10. Tuhan murka kepada umat terdahulu karena mereka acap kali mempersembahkan korban dari manusia, dari anak-anak manusia itu sendiri. Nah, muncul perintah seperti apa mereka harus berkorban. Imamat 1 nomor 2, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan di hewan ternak, ya lembu, sapi, kambing, yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim dalam surah Al-Hajj ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alnal mansakal yazkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah mengajarkan kepada kita bahwa setiap umat Allah syariatkan penyembelihan hewan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Berarti Islam, Bani Israel, Bani Ismail mempersembahkan hewan ternak, sementara mereka mempersembahkan manusia. Maka muncul pertanyaan, manusia Yesus ini mereka persembahkan kepada siapa?
Nah, makanya belepotan tadi, yang penghujat tuh belepotan, tidak mampu jawab dia. Mutar-mutar sana sini, nggak bisa. Ujung-ujungnya Yesus dipakai untuk menebus dosa. Orang Israel menggunakan hewan nebus dosa. Mereka menggunakan anak manusia nebus dosa. Supaya mereka tidak keciduk mempersembahkan anak manusia ini kepada dewa, maka digantilah anak manusia itu disebut dengan sebutan anak domba. Bayangkan itu. Seorang nabi yang rasul yang suci kepada Bani Israel, mereka gelari dengan anak domba, anak binatang domba, anak hewan domba. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi yang mempersembahkan ini Oke bang, udah cukup siapa bang. ya? Ini bukan Sabar bang, nggak apa-apa. Iya, gimana? Yang mempersembahkan Gua turun aja itu kan, kasih yang lain ya. Oh ya boleh Ya, nggak boleh apa-apa, bang. Bang Kenso. Ya. Ini izin dulu ya Bang Juma, izin dulu ya. Iya Bang Mari. Kenso, Kami tunggu kapan bersyahadat ya, minal aidin. Baik. Oh, izin ya lahir batin. Mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf. Bang Berita Viral, boleh saya menambahkan Bang Berita Viral? Tadi seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Bang Dezuma, kalau yang namanya penebusan dosa sudah berkaitan dengan darah manusia, ini adalah fix, adalah ajaran pagan Yunani. Karena di dalam ajaran Judaism, penebusan dosa itu tidak jauh dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Ada 4 hal ya. Ada 4 hal penebusan dosa di dalam ajaran Yahudi. Yang pertama, tefila. Tefila ini melakukan cucian diri seperti berwudu. Kemudian yang kedua adalah tefila atau tefilot. Tefilot ini adalah perbanyak sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah korbanot. Korbanot ini adalah yang tadi disebutkan, mengorbankan, menyembelih hewan, kemudian dikurbankan darahnya. Dagingnya dimakan sebagian dan dibagikan sebagian. Kemudian yang keempat adalah sedekah, perbanyak sedekah. Ini adalah 4 unsur cara penebusan dosa orang-orang Yahudi. Yesus orang Yahudi bukan orang Yahudi. Jadi Yesus tidak pernah mengajarkan penebusan dosa dengan darah manusia. Penebusan dosa dengan yang namanya darah manusia itu sudah fix ajaran pagan. Seperti itu Bang. Oke. Ya. Saya sedikit selalu ya, saya mengikuti channel-channel mereka karena saya penasaran dengan ini. Ada mengatakan begini bahwa darah manusia adalah darah yang suci dan sempurna, dan itu layak menebus manusia yang lemah dan berdosa. Bang Berita Viral, Abang seorang Kristen, jadi jangan ngaku-ngaku Muslim di sini ya. Maaf, Abang adalah seorang Kristen, jangan ngaku-ngaku Muslim di sini. Mencurigakan. Ya. Ini kita nyampaikan. Ya saya wajar melihat channel-channel mereka karena saya memang penasaran dengan itu gitu loh. Abang seorang Muslim atau Kristen, jangan berbohong Bang naik di sini. Aku Muslim Kristen bang. Bang. Anda naik ke sini Jawab aja, mengaku jawab Muslim, aja, tapi jawab. pertanyaan Mungkin, Anda adalah pertanyaan seorang Kristen. Kita nggak bisa dibohongin Bang. Oke, saya orang Kristen, Mbak. Nah, Kenapa kan? harus ngaku-ngaku Muslim? Malu Anda menjadi seorang Kristen, Anda malu. Lu dengan Makanya agamanya kami sendiri itu ya nggak Bang. akan bisa Mana dibohongin Nggak Bang. apa-apa. Dari muatan bicaranya tadi bertanya pun udah ketahuan auranya kok nggak salah. Ini tanda-tanda hidayah. Silakan Bang, lanjut. Ya oke, weh. Lanjut, Oke. Bang. Nah, Masya Allah. Akhi Muhammad Zia. Barakallah. Zia, ya Masya Allah. Barakallahu fiik. Beliau minta saya DM, beliau nggak bisa di DM. Ya silakan Bang, ada lagi yang saudara ingin pertanyakan? Bang Da, ini barusan Sebelum ada nanti habis ini ikannya kita- dari Datuk Bang Da. Ada dari Datuk apa? Bang Da diminta untuk Iya. kirim alamat di DM katanya. Oh iya insya Allah. Banyak yang minta alamat DM tapi nggak bisa ini di DM nggak bisa mereka. Ada lagi mungkin tuh Bang Berita Viral. Gimana saudara Berita Viral? Gurunda banyak yang request di bawah Gurunda untuk bisa Bir. Iya habis ini
Di sini kita Tangguh tangkap di sini. sudrajat ini. Ya, ya. Barakallah. Jazakumullah khairul jasa wa jazakumullah khairan katsira ya Muhammad Zia. Viral masih ada Masih pertanyaan. masih ada. Oh, lagi. Ya, silakan Bang. Jadi Ya, kenapa Bang? yang tadi itu kita sudah lihat ya bahwa manusia hanya kita. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi itu nggak pernah Bang. Oke, lanjut. Ya, saya mau tanya, apakah penebusan Yesus penebusan Yesus dengan darahnya yang suci, apakah itu adalah salah ataukah memang seperti itu karena manusia tidak akan mampu, manusia tidak akan selevel dengan binatang yang akan dikorbankan, maka dia adalah yang sempurna. Dari mana Anda katakan Yesus itu berlumpurkan dosa? Itu penuh dengan dosa, Bang. Mau saya buktikan Yesus itu manusia yang paling banyak dosanya. Yang paling banyak dosanya itu Yesus menurut kita lihat di Ulangan 23 nomor 21 nomor 23 ya. Apa yang diterangkan di sana, Bung? Bersyukur Anda bertanya ini. Ini sangat luar biasa. Jadi di dalam kitab itu diterangkan dalam Ulangan 21 nomor 23, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang
Iya, Iya, sama-sama. sama-sama Bang Berita. Sering ngobrol di sini aja di room ini nanti, Bang. Siap. Oke. Oke, siapa yang mau mimpin takwir? Bentar aja nanti. Ustadz Arif apa guru udah itu? Terserah. Bang Desuma Guru das aja. aja. Iya, langsung guru dasum aja. Bentar, Oke, bentar. silakan. Saya HP-nya lagi error. Bentar ya, sabar ya. Iya, ya. Kadang hilang memang Ada. guru dah. Iya. Ini panas, HP-nya panas. Sana ya Bang Ican. Oh, yang Wan mau naik ke Bang Riki Anawan. Riki. Bentar. Bukan abis takbiran aja apa langsung naikin? Kita takbir dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Gimana sahabat? Mau dilanjut? Lanjut nggak apa-apa Lanjut Ustaz. aja, Saya Bapak. siap. Ya bro, nih HP-nya insya Allah ada batu esnya di bawah nih. Kuat ini. Ini HP ku ini timbul tenggelam ini. Enggak, lancar. Alhamdulillah. Kencer, bagus. Ke bawah saya nangis nih Ustaz. Gurunda. Selamat malam Bang Ican, Acin. Assalamualaikum.
Oh, Muslim. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Idul Fitri buat semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahu Akbar. Alhamdulillah bisa ikutan bergabung di sini. Sebelumnya kemarin saya juga sempat ikut bergabung di live bareng juga kayak seperti ini, cuman di tetangga sebelah di live-nya non muslim lah, di kenaikan Isa Al-Masih juga. Saya ingin mempertanyakan juga sama konsepnya seperti yang saya tanyakan waktu live di agama tersebut. Intinya kita memposisikan diri sebagai manusia. Kalau saya seperti itu ya, terlepas dari agamanya apapun itu. Nah, sama kepada sama muslim juga saya ingin tanyakan, bagaimana konsep surga itu tersendiri? Apakah non muslim tidak akan mendapatkan surga meskipun kelakuannya bagus karena dia non muslim, karena kesalahan dari awal? Kita sebagai umat muslim itu sudah kesalahan, katakanlah kesalahan dari awal-awal dari ajaran agama tersebut. Jadi ke bawahnya itu sudah kita anggap berdosa dan tidak akan mendapatkan suatu jaminan surga. Nah, begitupun sebaliknya di konsep ketuhanan dalam muslim sendiri kan, ketika selama tidak menyebutkan Allah, ketika berbuat dosa apapun itu nanti ditaruh di neraka di bagian apa-apa gitu, nanti setelah itu dibersihkan baru nanti Allah kalau berkehendak akan mengangkat kembali di surga. Nah, yang saya tanyakan, misalkan saudara kita non muslim ketika mereka berkelakuan baik tapi mereka terlahir sebagai non muslim, apakah tidak ada jaminan surga? Mohon untuk ini penjelasannya. Terima kasih. Silakan dari siapa mau gurunya dulu apa Ustaz Arif? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mohon izin 1 menit aja. Oh iya, Buat silakan. Dinda Juma, saya bicara Dinda aja karena memang usia saya terpaut di atas dari Dinda Juma ya. Saya atas nama Muslim di Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Dinda Juma yang selama ini telah mewakili kami membela Islam, membentengi Islam. Semoga waktu yang sudah terbuang, kemudian tenaga, pikiran dari Dinda Juma itu mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang fitri ini. Selamat buat yang sudah hari ini merayakan Idul Fitri, dan insya Allah besok juga saya ucapkan selamat kepada yang akan melaksanakan perayaan Idul Fitri. Saya mohon maaf lahir dan batin, khususnya kepada Bang Juma yang telah mewakili kami, kemudian kepada Bunda Mican yang dengan gigihnya memperjuangkan membentengi umat Islam di Komal-Komal untuk sebagai diskusi. Demikian barangkali, silahkan saya standby. Barakallah. Silahkan Gurunda. Ya, terima kasih banyak Bang Riki. Ya, jadi sebenarnya saya menghargai, saya mewakili teman-teman apologet juga menghargai pada abang saya ini, Bang Riki Ernawan, karena telah peduli dengan kami ya, memberikan doa, dukungan. Dan saya memang selama ini dan teman-teman apologet semua kita yang ada di Komal ini itu tidak pernah berhenti untuk mendoakan netizen ya, tidak pernah mendoakan umat Islam, karena itu memang kewajiban kita untuk saling mendoakan netizen yang ada di TikTok, yang ada di channel-channel yang berafiliasi dengan Komal-Komal yang menyiarkan dialog. Itu kita doakan semuanya, kiranya Allah melembutkan hati dan juga memudahkan segala urusan kita yang baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada Riki, Bang Riki, dan kepada semua netizen kita yang ada di Komal-Komal dan yang ada di YouTube. Dan juga permohonan maaf dari kami ketika kami menyajikan sebuah tema, materi, perkataan-perkataan kami yang ya dirasa itu
tidak pantas atau tidak berkenan di dalam hati, saya mewakili teman-teman mengucapkan permohonan maaf lahir dan batin untuk itu. Kami manusia biasa, kami bukan ulama, kami bukan habib, kami bukan dai, saya sendiri hanya penginjil jalanan. Saya menggelari diri saya penginjil jalanan karena yang dikatakan penginjil adalah yang memberitakan berita Bible, dan itu pekerjaan kita siang dan malam. Oleh karena itulah kemudian kehilafan, kesalahan, kesalahpahaman dan keteledoran di dalam menyampaikan itu pasti ada. Untuk itulah saya mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih, mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan ucapan terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Seperti itu. Amin. Terima kasih Dinda Juma. Mohon Ya, kalau Bang. boleh diizinkan, saya mohon, tadi saya nggak sempat ikut. Ada takbir lagi, barangkali 3 putaran saya ingin ikut dengan Bang Juma takbir ya. Saya tadi nggak keburu naik ya, 3 putaran cukup buat saya ya. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi ya teman-teman. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillah. Allahu Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terima kasih Bang Juma. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin
walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wahda wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahdahu la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Juma. Salam santun buat Bunda Mican, kemudian buat host juga ya. Dan buat Bang Ican, Bang Arif, terima kasih. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan di room. Mungkin dengan tidak mengurangi rasa hormat dan kecintaan kami kepada Muslim semuanya, saya izin turun lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih, Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi pertanyaan Icin tadi, Guru Bang Juma, Pak Bang Arif. Ya, silakan. Pertanyaannya tadi apa? Sudah kan? Iya, tinggal dijawab. Apa pertanyaannya? Sorry. Aduh. Tentang surga, tentang surga dalam Islam. Iya. Jadi sedikit aja Umi ingin menyampaikan, nggak apa-apa Bang Dea. Jadi untuk surga bagi umat Islam, jelas Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan surga itu, bahwa apa yang difirmankan oleh Allah, sampaikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang beriman, bahwa Allah sudah menyediakan surga bagi kami orang-orang yang beriman, berupa tempat yang indah yang di dalamnya mengalir air-air, sungai-sungai ya, mengalir sungai-sungai. Di sana sudah disediakan buah-buahan yang dulu pernah diberikan kepada kami, seperti itu. Bahkan dalam hadis Rasulullah bahwa umatku pasti akan masuk ke dalam surga, kecuali mereka yang enggan masuk ke dalamnya. Sahabat bertanya, apa ya Rasulullah yang dimaksud enggan masuk ke dalamnya? Mereka yang mengikuti perintah melalui lisanku, mereka adalah yang menghendaki surga itu, dan mereka yang melawan atau melanggar perintah Allah yang datangnya melalui lisanku, itu adalah mereka yang enggan masuk ke dalam surga. Seperti itu Bang. Jadi kalau untuk umat Islam sendiri yang menjaminnya ya Allah, juga Rasulullah telah menjaminnya. Seperti itu. Silakan Bang Dea. Ya, baik. Jadi ketika kita berbicara mengenai surga, jadi surga itu adalah tempat orang-orang yang taat beribadah, orang kemudian yang menjalankan perintah Allah, yang berserah diri kepada Allah dalam menjalankan apa yang kemudian menjadi panduan Allah kepada mereka. Nah, yang menarik di Islam, Kristen juga dijanjikan surga. Ada surga maksudnya ya. Di Kristen ada surga. Kemudian kalau di agama Ardi itu ada yang disebut nirwana dan seterusnya. Nah, di Islam itu surganya beda. Al-Quran menjelaskan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ini indahnya surga itu. Kenapa? Surganya umat Islam itu surga, kemudian umat Islam masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh dari nenek moyang mereka, dari pasangan-pasangan mereka atau istri-istri mereka, dan anak-anaknya serta cucu-cucunya, serta para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Subhanallah. Jadi surganya umat Islam itu surga di mana kita bisa berkumpul dengan anak istri, dengan bapak, dengan ibu, dengan kakek, dan semua nenek moyang kita dan keturunan kita. Jadi sungguh sempurna. Contoh misalnya kita membayangkan kita ke Dubai. Sampai ke Dubai itu kotanya indah, semuanya indah dipandang mata, sejuk didengar kuping, ya pokoknya indah. Tapi anak istri tertinggal di rumah. Jadi kebahagiaan yang kita rasakan itu semu. Karena kenapa? Tidak dengan orang yang kita cintai. Nah, coba bayangkan kalau kita masuk ke dalam surganya umat Islam,
Bayangkan kita ke Dubai misalnya, kota yang terindah di dunia ini, kita pergi ke sana bersama dengan anak-anak kita, dengan istri kita. Masya Allah, begitu bahagianya hidup ini. Tapi ada tapinya, meskipun sama anak, sama istri ke sana, tapi kalau cuman singkat, cuman 2 bulan, 2 hari, 3 hari, ya itu juga nggak puas. Tapi kalau di surga, khalidina fiha, mereka kemudian kekal di dalam. Nah itu dia, itu yang pertama. Kemudian kalau di surganya umat Islam itu bukan hanya milik umat Islam, bukan hanya milik umat Islam dalam arti kata umat baginda Rasulullah Muhammad SAW, tetapi diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang Islam, orang-orang Yahudi, pengikut para nabi, orang-orang Nasrani, pengikut Nabi Isa alaihissalam, dan orang Sabi'in yang mengikut di antara orang-orang tadi. Siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, lalu kemudian beramal soleh, berbuat baik kepada sesama manusia dan kepada makhluk lainnya, kata Allah, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Subhanallah. Inilah indahnya surganya umat Islam, bahwa siapapun dari kaumnya para nabi yang beriman kepada para nabi, menyembah hanya kepada Allah, dijanjikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah menerangkan dalam surah Fussilat, ya, di dalam surah Fussilat ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kamilah pelindungmu dalam kehidupanmu di dunia dan di akhirat. Di dalam surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Subhanallah. Inilah tempat kenikmatan yang dibalaskan oleh Allah berdasarkan atas ketaatan kita sebagai hamba yang tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para nabi ketika ia datang, tidak ada seorang nabi pun yang membangkang terhadap perintah Tuhan. Bahkan kalau kita melihat bagaimana Rasulullah Muhammad SAW sampai semalam-malaman beliau bersujud sampai kakinya bengkak, ya, saking taatnya kepada Allah. Begitu juga Yesus dalam Matius 4 nomor 24, Yohanes 4 dikatakan bahwasanya makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Saking taatnya mereka ini para nabi. Mereka semua taat, mereka semua muslim yang berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan yang mengutus mereka. Nah inilah surga yang ada di dalam Islam, sahabatku, bahwasanya jaminan surga kepada umat Islam itu sangat indah terukir di dalam surah Al-Mu'minun. Dijelaskan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi alladzina yarithunal firdaus, yaitu mereka mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka yang mendirikan sholat, yang berpuasa, membayar zakat, beramal soleh, menjaga lisannya, menjaga fiha khalidun. Mereka semua mewarisi Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Subhanallah, subhanallah, thumma subhanallah, suci Allah. Demikian
Terima kasih. Ustadz Unggul mau nambahin mungkin sedikit, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guruku, masya Allah. Bang Ican ya. Tadi langsung aja ya to the point. Tadi ada yang ketinggalan mungkin. Sebab pernyataan Bang Ican Acin ini coba dikonfirmasi. Tadi menyatakan bahwa mereka juga kan mengesahkan Tuhan, percaya kepada Tuhan gitu ya. Kurang lebih gitu ya. Artinya mereka juga berhak masuk surga karena mereka juga menyembah Tuhan. Begitu nggak kurang lebihnya tadi Bang Ican? Iya, benar sekali. Sama-sama mereka iman itu. Oke, nah ini ya, saya ini sering diundang oleh sekolah-sekolah ya, terutama MAN, karena sahabat-sahabat saya dulu zaman SMA yang tergabung dalam Rohis Kerohanian Islam banyak yang menjadi guru, baik guru agama, guru geografi, matematika dan lain-lain, tersebar di beberapa sekolah. Kemudian dengan kebangkitan Islam, saya alhamdulillah diberi kesempatan ya, walaupun hanya di luar ekskul lah, ekstrakurikuler, mengajarkan panjat tebing, tim SAR dan sebagainya ya, manajemen kebencanaan alam. Di sini kita banyak berbagi cerita. Lalu para guru walaupun mereka terikat dengan silabus, tapi mereka tetap mengajarkan, membebaskan, memerdekakan serta membentengi anak-anak kita, terutama muslimah kita, bahwasanya harus terhindar dari penyakit sepilis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Nanti dipelajari lagi sendiri ya, Ikhwan Fillah di bawah. Apa itu sekularisme? Yang kita ini menjadi takut seolah-olah tidak punya Allah, takut akan kehidupan, besok mau makan apa, besok mau jadi apa. Nah ini kita bentengi. Kemudian liberalisme juga gitu, faham yang begitu bebas mentafsirkan, mengangkangi para mufasir kita, para ulama-ulama kita, sehingga kita dijauhi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah sekarang saya masuk ke dalam topiknya, pluralisme berbeda dengan pluralitas. Di zaman Nabi Muhammad SAW, beliau juga ada pluralitas karena bertetangga dengan Yahudi, Nasaro, bahkan penyembah-penyembah berhala Quraisy. Itu pluralitas. Di Indonesia juga ada pluralitas, yaitu Bhinneka Tunggal Ika kita, terdiri dari bermacam suku, agama, bahasa. Tetapi pluralisme itu tidak boleh ideologi yang sesat. Pluralisme dengan entengnya mengatakan semua agama sama. Kalau saja Al-Quran mengatakan semua agama sama, saya ngapain capek-capek berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan? Sholat 5 waktu sehari, orang masih tidur kita bangun, melawan kantuk, melakukan ibadah sholat subuh. Jadi tidak, pluralisme itu mengatakan semua agama sama, ibarat roda dengan jari-jari menuju poros yang sama, menyembah kepada Tuhan. Tidak. Di zaman Musa itu diajarkan, ada utusannya, utusan Tuhannya itu Musa. Nantinya di yaumil akhir semua pengikut-pengikut Musa diselamatkan ketika mereka mengikuti petunjuk Tuhan yang diwahyukan kepada Musa dan seterusnya. Demikian pula sekarang sudah ditutup oleh khataman Nabiin dengan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak cukup hanya menyembah Tuhan, tidak cukup. Agama mengajarkan siapa Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan yang benar. Tidak ada duanya, satu yang tiada duanya, itulah artinya Esa Tunggal. Kalau dua saja tidak, apalagi tiga gitu. Setelah kita mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, bagaimana cara menyembahnya dengan benar? Musa mengajarkan cara beribadah dengan benar. Yesus juga mengajarkan beribadah dengan benar di zamannya.
Tidak pernah Yesus ngajarin berdoa dengan jingkrak-jingkrak dan sebagainya. Nabi Muhammad mengajarkan kita semua untuk sholat seperti beliau sholat. Jadi di situ kuncinya. Ya, ini faham yang tidak boleh kita pakai karena itu sudah merupakan idealisme, ya, faham dari pluralisme, mengatakan semua agama sama. Ini yang perlu diperhatikan. Oke, gitu aja tambahannya. Thank you, Stan. Oke Bang Ican Acin, kita tukar dulu ya Bang ya. Banyak yang ngantri soalnya. Iya, oke. Saya juga udah cukup sih, cuma naik mau ngomentarin. Kalau ada yang naik, silakan. Ustaz Tunggul sini aja dulu. Bang Ican. Iya, di sini aja. Bang Icannya mungkin masih ada yang mau disampaikan. Oh, Pertanyaan yang saya tanyakan masih belum kurang ini Pak. Bang Ican agak deketin coba mic-nya. Oh, pecah-pecah suaranya. Mohon maaf, ini pertanyaan yang saya sampaikan masih belum terjawab kayaknya. Kan saya tanyakan, bagaimana? Abang dari Muslim apa Kristen sih Bang? Tanya. Kan dari Muslim. Oh, nanyanya gitu ya. Coba lanjut. Ya, karena saya melihatnya sesama manusia. Allah kan menciptakan manusia itu ketika lahir belum tahu apa itu agama. Agama kan Bang, suaranya pecah-pecah Bang. Halo ya. Gak jelas. Bang. Suaranya nggak jelas Bang Ican. Suaranya nggak jelas. Ulangin. Suaranya coba benerin mic-nya. Agak pecah tapi aku bisa mendengar. Teruskan aja, nanti aku yang jawab, izin. Oke. Siap. Bisa didengar. Begini. Yang saya tanyakan, bagaimana kalau misalkan manusia ketika awal lahir kan masih belum mengenal agama mayoritas kebanyakan bawaan dari orang tua karena orang tuanya menjadi leadership, menuntun anak-anaknya kita agar seagama dengan kita. Seperti itu. Nah, kalau di Muslim sendiri, saya juga berdisiplin Muslim, kan sudah ada jaminan surga dan seperti itulah, entah itu sudah kita makanan kita tiap hari, seperti itu. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana saudara kita yang non Muslim ketika mereka terlahir bukan di agama non Muslim, jaminan surga mereka nanti bagaimana? Seperti itu. Nah, sedangkan kalau saya lihat dari paparan dari saudara-saudara dari yang tadi kan hanya dijelaskan di sebatas di agama Muslim itu sendiri, yang seperti yang saya ketahui selama ini, seperti itu. Nah, dan saya kembalikan ke awal, ketika Adam dan Hawa diciptakan, manusia kan terlahir fitrah, terlahir tanpa celah dan tanpa dosa. Agama diturunkan mendampingi sebagai pedoman, sebagai landasan dengan cinta dan kasih, seperti layaknya Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah dengan sifat dan tauladannya. Nah, ketika non-Muslim memiliki perilaku yang baik, memiliki akhlak yang baik, sebelum Allah, sebelum nanasnya juga dalam istilah Islam ya. Dan ketika ada Muslim itu sendiri yang tidak mencerminkan sikap seperti uswatun hasanah, mendapatkan jaminan surga, apakah ini suatu hal yang bijaksana di mata Tuhan? Saya bisa jawab ya. I get your points. Jadi begini, ekstrimnya saja, bagaimana orang di kutub utara yang tidak beragama Islam, lalu di mana keadilan Allah? Bagaimana saudara-saudara kita, anak suku pedalaman yang saya pernah bertemu dengan mereka ya, tidak beragama Islam, di mana keadilan Allah terhadap manusia yang tinggal di kutub utara, Eskimo, dan juga saudara-saudara kita yang tinggal di pedalaman, atau katakanlah belum pernah mendengar ya berita tentang Islam, belum pernah didakwahi tentang Islam. Itu kita lepas kepada Allah yang memiliki domain, sebab kita yakin Allah Maha Adil. Ya, jadi keadilan Allah itu yang kita imani, kita mengetahui ada 25
nabi dan rasul. Tetapi sesungguhnya kalau nabi itu menurut riwayat ada sekitar 240.000, karena mereka juga mengajarkan ketauhidan dan bagaimana menyembah Allah tanpa unsur syirik. Itu. Jadi kalau yang itu kita harus lepaskan kepada Allah yang Maha Adil. Permasalahannya ketika Al-Quran telah sampai kepadamu walau hanya mendengar, ketika Nabi Muhammad pernah engkau dengar, di sini yang menjadi permasalahannya. Akankah engkau tetap kafir? Allah akan menanyakan nanti, hei Ican, hei Unggul, hei Zuma, hei Mican, hei Hos, bukankah telah kuturunkan Nabi penutup, Nabi Muhammad SAW, bahkan engkau pernah berdebat tentang ketauhidan, tentang Islam, dan engkau tetap dalam kekafiranmu. Ini maha adilnya Allah di sini. Jadi kalau orang terlahir itu juga ada termaktub di dalam Al-Quran, sesungguhnya anak yang lahir itu mengikuti ayah ibunya, beragama Majusi, Nasaro, atau Yahudi, Judaism. Semua kita sejatinya wajib dan harus mencari Tuhan, bukan hanya para mu'alaf. Saya bertahun-tahun mencari Tuhan, nggak baru kemarin saja saya itu benar meyakini mengimani kebenaran ini. Bertahun-tahun saya mendengar agama Hindu, saya pelajari agama Hindu, saya pelajari agama Kristen, agama Katolik, sehingga saya memantapkan diri inilah agama yang benar dan agama yang diridhoi Allah. Di situ kuncinya Bang Ican. Ketika Islam sudah disampaikan dan engkau menutup kuping, telinga dan hati, apalagi malah menafikan, nah di situ keadilan Allah akan dipertanyakan. Bukankah telah kusampaikan tentang Islam melalui Nabi penutup bernama Muhammad SAW? Saya kira begitu sih ya, karena ini udah terjawab dua. Kasih kesempatan yang lain. Kalau saya diganti, banyak pertanyaan di bawah juga mau naik. Silakan Bang Mas, standby. Itu aja. Mungkin ini Bang Ican mungkin Bang Ican mengambil dari Al-Baqarah ya, Al-Baqarah 62 ya. Yang isinya seperti ini, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang apa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran pada mereka dan mereka sedih hati ya. Ayat ini dinaskan sebetulnya kepada orang-orang yang dahulunya. Ini tidak menyatakan bahwa semua itu dinyatakan akan mendapatkan pahala daripada Allah, bukan seperti itu. Tapi ayat dinaskan pada saat dulunya adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, kemudian orang-orang Sabiin itu yang kemudian dia beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhannya. Jadi ayat ini bukan menyatakan bahwa orang-orang Yahudi pun, orang-orang Nasrani pun akan mendapatkan pahala Allah atau surganya Allah. Tetapi ayat ini dimaksudkan bahasanya kepada orang-orang yang dahulunya memeluk Yahudi, memeluk Nasrani atau orang-orang Sabiin, itu yang kemudian hari mereka beriman kepada Allah, seperti itu. Beriman kepada hari kemudian dia beramal saleh. Ya, kalau untuk ayat-ayat keselamatan dari Allah atau surga, sudah jelas ya bahwa orang-orang kafir itu neraka jahanamlah tempat kembalinya mereka, sudah jelas itu. Jadi kalau diambil dari Al-Baqarah, ya sedikit Umi tambahan. Tadi disebut juga orang yang berakhlak baik. Manusia itu sejatinya punya dua watak dan karakter untuk berbuat baik atau jahat. Di tempat-tempat bencana banyak orang-orang dari luar negeri itu mereka bahkan ateis, tapi akhlak baiknya luar biasa. Dalam konsep agama ini tidak cukup, sebab manusia diciptakan itu tidak lain untuk menyembah kepada Allah.
lalu diberi petunjuk berbuat baik. Nah, yang berbuat baik ini ditambahkan dengan menyembah satu-satunya Tuhan yang benar dan cara menyembahnya yang benar. Jadi nanti di padang mahsyar umatnya Musa, ketika Musa masih hidup, mereka akan bergabung bersama Musa. Semasa jeda sebelum turun nabi berikutnya, kalau mereka menjalankan ajaran Musa, bergabung dengan panjinya Musa. Demikian juga dengan panjinya Yesus, semasa hidupnya bergabung dengan panjinya Yesus. Masa jeda sebelum turunnya Nabi Muhammad, ketika mereka melaksanakan tauhid yang diajarkan Yesus, mereka bergabung kepada panjinya Yesus. Perkaranya nabi penutupnya sudah ada, lalu itulah yang akan ditolak oleh nabi-nabi. Engkau bukan umatku, seharusnya engkau umat Muhammad, sana pergi ke panjinya Muhammad. Sementara begitu masuk ke panjinya Muhammad SAW, dia tidak mengucap syahadat. Jadi harus komplit, tidak cukup hanya la ilaha illallah, tapi juga mengimani utusannya. Gitu tambahan standby. Assalamualaikum Pak Os. Boleh celetus sedikit. Sedikit lagi aja ya. Jadi kembali Bang Ican, kalau Bang Ican mengambil dari Al-Baqarah 62, maksud ayat itu, ayat ini mengatakan bahwa meski seorang itu dulunya pemeluk Yahudi, pemeluk Nasrani atau Sabi'in, namun beriman kepada Allah dan beramal saleh, mereka memang akan masuk surga. Itu yang dijanjikan di dalam Al-Baqarah 62. Bukannya Yahudi Nasrani yang kemudian mereka kafir terhadap Allah. Sudah jelas kan? Mana mungkin ya orang Yahudi disebut beriman kepada Allah atau orang Nasrani disebut beriman kepada Allah. Di sepanjang surat Al-Baqarah ini ditemukan bahwa ada kutukan Allah kepada Yahudi di dalam Al-Quran, bahwa ada kutukan Allah kepada orang Nasrani di dalam Al-Quran. Nah, seperti itu Bang. Jadi kalau Abang mungkin Umi rasa mengambil dari ayat Al-Baqarah 62 ini tidak seperti apa yang Abang hanya baca seperti itu saja, tetapi maksud ayatnya mengatakan bahwa kalau dulunya begitu kemudian dia beriman, begitu Bang. Silakan Pak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat ke Gurunda Bang Zuma. Alhamdulillah bisa bertemu di room ini. Cuman bisa dipending dulu, ada pesan saya pribadi sama Bang Zuma. Pertanyaan lah intinya. Tapi ini tergelitik dengan pertanyaan saudara kita Ican. Kalau saya melihat dia intinya mempertanyakan keadilan Allah. Katanya tadi, kata Bapak, ada orang Kristen dia baik, ada orang Muslim yang kurang ajar. Sementara untuk orang Muslim sudah dijanjikan surga. Nah, terlepas apakah itu dicuci di laundry dulu di neraka baru kemudian dimasukkan surga, itu soal lain. Tapi untuk orang Muslim sudah dijanjikan surga walaupun dalam hidupnya dia kurang ajar. Sementara yang di sebelah itu sebaik-baiknya dia di atas dunia, dia tetap masuk neraka, kan itu yang dipertanyakan Pak Ican itu tadi. Nah, di sini dia mempertanyakan bahwasanya di mana keadilan Allah. Nah, intinya di sini Pak Ican, kalau bisa saya bantu jawab, menambahkan sedikit, bukan apa. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci Pak Ican. Suci itu artinya fitrah. Sebagai makhluk Allah yang namanya Nabi Adam dilahirkan itu bersih sebelum dia melakukan kesalahan. Nah, kesalahan itu baru bisa disebut salah. Dosa itu bisa baru disebut dosa ketika dia sudah melanggar hukum. Kapan orang itu disebut melanggar hukum? Ketika dia sudah berumur balik dan berakal. Jadi setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, tapi bapak mamanya lah yang merubah dia menjadi Nasara atau Yahuda. Nah, perubahan itu baru diukur dalam Islam ketika dia balik dan berakar. Jadi konsekuensinya ketika si anak meninggal dalam masa masih berumur kecil, itu dia masuk surga Pak Ican. Jadi jangan khawatir. Jadi kalau soal kuantitas sebenarnya Muslim itu lebih banyak dari umat-umat pemeluk agama lain. Sebab anak-anak Kristen pun masih termasuk terhitung itu sebagai Muslim. Namanya fitrah. Tidak berdosa, tidak ada hukuman untuk dia.
Nah, bagaimana ketika dia hidup di dunia yang setelah dewasa dia melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka Allah akan menggantinya langsung di atas dunia. Tidak ada balasannya di akhirat. Langsung kontan di atas dunia semasa dia hidup. Entah itu bisnisnya yang maju, entah itu anaknya yang sukses. Tetapi untuk yang muslim itu ada ganjaran di atas dunia, ada juga ganjarannya di akhirat. Mungkin dari saya segitu dulu, Pak. Juga Bang Ican Acin, mungkin udah cukup tanggapannya dari ustadz-ustadz dan guru-guru besar. Mungkin yang lain mau minta waktu untuk Gurunda bertanya sama Bu Gurunda, Pak Os. Ya, Assalamualaikum Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Guru. Iya, nangis saya, Bang. Dengar takbir tadi gak sanggup aku pulang kampung, Bang. Dari Bukit Tinggi, Bang. Kami di Nias. Ya, Bang. Ada Sabar, pertanyaan Bang. sedikit menggelitik, Bang. Soal yang ada di kitab Kejadian 22 itu kan diceritakan di situ Abraham diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang sulung. Siap. Betul kan, Bang? Iya, betul. Tapi dari sejarah kita lihat bahwasanya anak yang sulung itu akan artinya anak yang keluar pertama, yang pertama keluar, yang pertama ada. Iya. Nah, dari kronologis kejadian kelahiran itu yang pertama, yang duluan lahir itu kalau nggak salah Ismail, bukan Ishak. Iya, itu nggak salah, itu udah benar itu. Jadi yang dibawa Abraham ke altar itu Isa atau Ismail, sementara di dalam kitab kita Al-Quran memang tidak dijelaskan, tidak dispesifik disebut Nabi Ismail. Bagaimana cerita sebenarnya itu, Bang Juma? Ya, jadi kalau kita merujuk kepada Al-Quranul Karim surah As-Saffat ya, itu sudah jelas yang dikurbankan di situ adalah Nabi Ismail. Karena yang diminta oleh Allah adalah anak yang sabar. Sedangkan beliau adalah Nabi Ismail disebut anak yang sabar. Nah, kalau kita dalam kitab Kejadian 22 untuk mengetahui siapa yang dikurbankan, kita mulai dari Kejadian 21, Bang. Iya. Kejadian 21 nomor 14, Ismail dan juga ibunya itu berada di Beersheba. Nah, kemudian Kejadian 21 nomor 33, Abraham beradanya juga di Beersheba. Di Kejadian 22 nomor 2, Abraham mempersembahkan anak tunggalnya ini di Moria. Nah, setelah melakukan persembahan kurban ke anaknya yang tadinya diganti oleh hewan, di dalam Kejadian 22 nomor 19, proses itu berlanjut dan setelah selesai, Abraham kemudian kembali ke Beersheba. Nah, siapa yang tinggal di Beersheba tadi? Ismail. Iya. Ya. Nah, Ismail dikembalikan kepada ibunya setelah prosesi di Moria. Ya, nah, sedangkan Ishak itu belakangan, dia tinggal di mana? Tinggal di Hebron. Tertulis di mana? Kejadian 23 nomor 2. Jadi proses maaf Guru. Jadi bisa dikatakan yang langsung menyebutkan kata Ishak di dalam kejadian itu salah. Ditambahkan itu, Bang. Seakan-akan bahwa Ismail seakan-akan Abraham tidak tahu siapa anak. Iya, karena anak tunggal, Bang. Iya, kan gini. Logikanya gini, Bang. Logikanya gini. Abraham alaihissalam meminta berpuluh-puluh tahun kepada Allah agar diberi anak. Betul. Nah, setelah kemudian berpuluh tahun minta diberi anak, Allah kemudian berikan anak, yaitu Ismail. Bahagia, senang, bercampur haru tentu yang terjadi kepada Abraham. Benar ya? Betul. Saat detik-detik lagi gembira-gembiranya, lagi senang-senangnya, lagi bahagia-bahagianya Abraham, Allah kemudian minta anak itu. Korbankan anakmu yang tunggal. Allah ingin menguji Abraham. Dia taat, dia benar-benar percaya kepada aku bahwa aku adalah Tuhannya atau tidak. Dimimpikanlah dia untuk diminta anaknya untuk dikorbankan. Apa yang terjadi kemudian? Oke bang. Sebentar bang. Iya. Sebentar, maaf bang. Berarti ketika Abraham bermimpi, apakah Ishak belum lahir?
Belum sah. Belum. Itu usia Ismail masih 13. Iya, selisih 14 tahun. 13 tahun, 14 tahun Iya. mereka. 1800 1761. Pas, Bang. Iya, Bang. Nah ini tambahan Iya. sedikit Pak Fuad Ya, ya. silakan. Kalau Ya. baca lagi di kitab Kejadian, walaupun ditambahkan, disisipkan kata Ishak, tapi coba hitung umur. Nanti akan Iya, didapat iya, itu. betul. Umurnya Ismail itu 14 tahun. Nah, di dalam kitab Kejadian disebutkan Abraham memberikan perbekalan dan meletakkan Ismail di bahunya Hagar. Ini udah jelas Iya. salah. Bagaimana mungkin anak umur 14 tahun ditaruh di bahunya seorang perempuan? Lalu ketika dilemparkan ke semak-semak. Artinya informasi yang salah ini tentu berikutnya juga akan salah sekalipun Betul. disisipkan nama Ishak. Itu tambahannya. Thank you. Betul, terima kasih. Tambahan sedikit Pak Fuad, tambahan sedikit ya Pak Fuad. Oke, Bunda. Oke. Karena umat Kristen ini bagaimana caranya untuk mengeliminasi Ismail yang menjadikan nanti bapak keturunan daripada Rasulullah seperti itu. Betul, Sekarang Bunda, begini Pak, betul. sebetulnya baik Ismail yang ada misalkan ada di dalam hadis baik Ismail ataupun Ishak itu tidak ada, maaf ya, ini kita mengambil dari apa ya, tujuannya Allah ini memerintahkan itu apa? Urgensinya bukan Pertama itu. adalah bukan untuk menguji keikhlasan dan ketakwaan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail seperti Betul, itu. betul, Ya, Bunda. pada saat Ismail sedang Nabi Ibrahim sedang sayang-sayangnya memiliki seorang anak yang tadi Bang Dazuma katakan. Lalu tiba-tiba Allah menguji kesabaran dan ketabahan mereka berdua. Itu di usia Ismail 13 tahun, 1 tahun sebelum Ishak lahir. Makanya di dalam kitab Kejadian 17 ayat ke-20 dan 21, anak yang dijanjikan di sana sebetulnya anak yang diberkati dan dijanjikan adalah Ismail. Karena di ayat ke-20 sudah jelas Ismail yang disebut di sana. Tetapi di ayat ke-21 itu sudah jelas, dan untuk Ishak mengadakan perjanjian dengan Ishak. Aku akan mengadakan perjanjian dengan Ishak tahun depan setelah dilahirkan oleh Sarai. Sama seperti ini juga. Nah, jadi anak yang diberkati dan yang dijanjikan, dua anak Nabi Ibrahim itu diberikan dijadikan anak yang dijanjikan dan anak yang diberkati. Mengenai siapa yang disembelih sudah jelas, anak tunggal yang dikasihnya. Kalau berbicara anak tunggal, beranak daripada Nabi Ibrahim, bukan anak tunggal dari Sarai atau dari Hagar, tetapi dari sang bapak. Anak tunggal Ibrahim selama 14 tahun sudah jelas Ismail. Kemudian kita mengambil wasilah dari adalah pelajaran tentang keikhlasan dan ketabahan dari seorang ayah yang bernama Ibrahim dan seorang anak yang bernama Ismail. Dan yang lebih jelasnya lagi, siapa yang menjalankan syariat ini? Apakah umat Islam sebagai keturunan daripada Nabi Ismail ataukah mereka dari keturunan Nabi Ishak, seperti itu? Jadi sudah jelas. Idul Adha atau Idul Kurban dijalankan oleh pengikut daripada Rasulullah yang merupakan keturunan daripada Nabi Ismail. Jadi mereka silahkan saja apapun silakan, dan itu tidak akan menggugurkan sebuah fakta seperti itu, Pak. Betul. Dan entah berkebetulan entah apa, tidak disebutkan dalam Al-Quran spesifik namanya Ismail, tapi hanya tetap dalam kurung, ya kan begitu, Bunda. Oke, makasih banyak Bu Guru. Terima kasih banyak Guru, Ustadz Unggul, Bunda Mican, Bang Ahmad Dewa. Terima kasih banyak Salam waktunya. buat keluarga semua di Bukit Tinggi. Kita di Nias, Bang. Kita di Nias. Nggak pulang kampung ya, nggak apa-apa. Itulah makanya meniti air mata tadi Bang Zuma, itu takbiran. Nggak apa-apa. Kita takbiran bersama tadi ya. Iya. Jauh seluruh dunia bersatu dalam takbiran ini. Iya. Mohon maaf lahir batin semuanya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf. Izin mundur. Salam sama keluarga, Bang. Sama-sama, Bang. Sama-sama disampaikan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau anaknya yang ditumbangkan buat Mahadewan. Jadi kalau anaknya sudah 2 diminta 1 ya silakan aja nya. Ya kan? Tapi kalau dalam keadaan tunggal satu-satunya diminta, aduh, perihnya itu di situ. Jadi memang dalam keadaan 1 anak. Kalau 2 anak pertimbangannya ya udahlah. 1 masih ada 1 kok.
Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak, di sini posisi hujan besar ya, posisi hujan besar. Kedengar tapi ya? Hujan gede. Iya, hujan besar. Jelas terdengar. Iya, Bekasi iya. nggak Bekasi? Nggak, saya mau nanya aja ke Bang Juma. Boleh Bang Juma nanya? Boleh sayang, boleh. Sayangku, Baik. cintaku, Wani silakan. Piro gitu tanya dulu Bang. Wani Piro. Rambutnya piro. Bang Juma. Iya. Kalau THR nunggu hilal dulu apa enggak, Bang? Enggak. Nggak usah, Tendangan ya? hari raya Kenapa kan? belum turun THR kita ya Bang? Nih, Dewa, kenapa THR kita belum turun ya kalau nggak nunggu hilal? Nah, ini THR-nya belum turun soalnya, Bang. Hebat antara Ismail sama Yesus. Ya, Dewa pengen tahu aja. Kalau lebih hebat mana? Kalau Nabi Ismail kan ya silakan ayah. Apa yang mantap, Bang. diperintahkan oleh Tuhanmu silakan. Ya, mantap. Aku ridha, aku ikhlas kan gitu. Ya. Kalau Yesus gimana? Baca sendiri sama Emosi apa dia, emosi ketika murid-muridnya itu tidak mau jaga. Lama zabaktane gitu kan. Bukan itu Dinda, bukan. Emosi pada saat murid-muridnya nggak mau berjaga-jaga. Oh iya. Ya kan? Berjaga-jagalah engkau bersama aku di sini, kata dia. Ya seperti itu ya. Antara Ismail dengan Yesus, ternyata kalau kita bandingkan lebih hebat Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail tidak pernah menolak ketika ingin dikorbankan. Sementara Yesus ketakutan, berdoa kepada Bapaknya. Dia tidak mau menebus dosa, tidak mau Yesus itu. Dan alhamdulillah di dalam ajaran agama Islam, Yesus itu, Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib. Orang Yahudi menyatakan kalau Yesus itu adalah Yesus dibunuh. Orang Kristen menganggap Yesus itu disalib. Islam datang untuk meluruskan itu semua. Ini loh yang benar kata Allah. Berdamai kalian semua. Ayo, asyhadu. Mantap Bang. Enggak, Dewa enggak. Yesus Ya, ya. juga waktu di Taman Getsemani menunjukkan keikhlasannya. Karena dia berdoa seperti ini, ya Bapakku, jikalau cawan ini lalu daripadaku, janganlah seperti menjadi apa yang aku kehendaki, tetapi jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Yesus juga sebetulnya menunjukkan keikhlasan pada saat dia berdoa di Taman Getsemani. Ikhlas Yesus. Makanya kenapa yang mati terkutuk di salib itu dia tidak menunjukkan keikhlasan. Ya kan? Dia teriak dengan suara nyaring. Pada jam 3 itu dia teriak dengan suara nyaring. Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Tidak ikhlas dia. Tapi kalau Yesus, dia ikhlas waktu berdoa di Taman Getsemani. Jadi yang mati di kayu salib Yesus atau bukan? Pertanyaannya. Bukan. Nah, itu. Karena yang mati di kayu salib menunjukkan dia berteriak dengan suara nyaring jam 3 itu. Berteriak dengan suara nyaring ngagorowok gitu. Nggak ikhlas. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia nggak ikhlas. Seperti itu. Jadi ini membuktikan bahwa yang mati terkutuk di kayu salib bukanlah Yesus atau Isa alaihissalam. Silakan. Tapi kalau yang merepet itu siapa? Di Matius 26 nomor 40. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam denganku? Ini siapa sih Bang Rantang ya? Selamat malam. Salam dulu dong masuk ruangan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Islam, Abang Islam apa Kristen? Dari Islam apa dari Kristen? Islam. Bang Rantang. Oh Islam. Iya Islam. Ya. Ini saya mau menyapa Bang Juma, Umi Mican, Bang Dewa, Ustadz Unggul, Os. Ini tentang pertanyaan Bang Juma itu, udah bisa jawab itu Bang.
Jadi gimana solusinya? Kita Yang tentang buktikan. Yesus dipersembahkan kepada siapa itu bang? Udahan aja lah, udahan bubar. Kristen bubar. Jadi kita bubar aja gitu. Iya bener bang, itu kan udah dikunci sama udah dikunci sama perjanjian lama kan, kemarahan Allah yang Betul. mengorbankan anaknya itu kan udah dikunci, itu udah habis, udah gak bisa kemana-mana itu. Oten. Sebenarnya mudah ya. Ketawanya puas sekali ketawanya. Terima kasih senjatanya, terima kasih. Bang Rantang. Sebenarnya Itu udah nggak bisa lari kemana-mana Bang Juma, itu udah terima kasih banyak senjatanya. Ketawanya kok gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi akbar. Malam takbiran kok dia ketawa, orang takbir dia ketawa. Allahu akbar. Bang Rantang ditukar dulu ya, gantian ya. sebenarnya mudah untuk menjawab setiap pertanyaan Bang Juma itu. Para apologet Kristen itu mudah menjawab kok. Kalau mereka pusing dengan jawaban, mereka pusing dengan pertanyaan-pertanyaan Bang Juma, solusinya cuma satu. Tidak lain tidak bukan mu'alaf. Asyhadu, itu solusinya. Nggak ada lagi selain itu. Selamat malam bocah dan serbocah nih. Malam bocah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, boleh nanya nggak Pak? Iya silakan. Bagi Bang Juma aja sih. Oh ya silakan. Ya kenapa? Ada itu. Kenapa? Quran. Suaranya tenggelam ya? Iya, suaranya Tenggelam ya, Bang? Halo. minoritas banget. Coba deketin dikit bang. Deketin. Astagfirullahaladzim. Masa minoritas enggak? Astagfirullah, nggak boleh gitu Mbak. Ya. Ada itu salah satu ayat suci Al-Quran sih yang saya baca itu surah Ar-Rahman itu ayat 36 itu semua bumi itu akan hancur atau gimana nih? Ini ngomongnya apa ini? Ada yang bisa? Suaranya kecil banget. Ada yang bisa? Halo, kecil banget ya? Iya. Halo. Ada suara ribut. Ini hostnya noise. Oh. Bang Wan noise, Bang Wan noise. Noise. Enggak, coba di mute dulu. Sesatnya di mute dulu. Di mute dulu. Coba aku mute dulu deh. Bentar. Iya. Tunggu. Buka lagi, udah buka. Coba. Buka. Orang yang ramai dari Bang Wan ini. Iya, ada yang ini. Takbiran. Itu coba Bang bocah sesat dibuka lagi mute-nya. Sudah. Yes. Coba ngomong. Deketin aja, nggak usah pakai itu, kalau nggak mikrofon, nggak usah pakai apa? Headset. Saya juga nggak pakai nih. Ini saya juga ini nggak pakai Bang. Ya deketin aja bibirnya gitu. Ya. Halo. Ya. Kalau nggak turun dulu aja, nanti naik lagi. Dikunyah aja HP-nya Bang. Oke, nggak apa-apa Bang. Kasih. Tadi surah apa pertanyaannya? Ar-Rahman. Yang kencang, pertanyaan yang tegas Bang. Ayo. Iya, yang Ar-Rahman itu. Ar-Rahman. Ya kenapa? Ayat berapa Bang? Ya? 26. Apa ini? 26. Ayat 6? Ayat 6? 26. Suaranya nggak kedengeran Kamu banget. turun nggak jelas nih, aduh. Udah Udah capek. Ayo udah cepetan. Yang kencang. Ayat 26 Bang. Ayat 26. Iya. Ayat 26. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Terus? Baru ada. Boleh lagi bertanya Bang? Iya. Oke. Bang, dalam Keluaran 20
20 pasal 4 dan 5 itu dilarang membuat apa ya? Keluaran 20 ya berbicara mengenai mesbah. Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhanmu, membawa engkau keluar dari tanah Mesir, tempatkan perbudakan. Terus nomor berapa? 4 dengan 5. Jangan membuat patung. 4 dengan 5. Jangan membuat patung. Nah, terus jangan sujud menyembah kepadanya. Terus yang saudara saya pertanyakan, itu sih. nah ini cakupan jawabannya itu ada di Yesaya 4:44 nomor 10 nomor 11. Siapapun mereka yang membuat Tuhan atau sembahan tuangan akan dipermalukan oleh Allah. Makanya kalau kita melihat siapapun dari apologet Islam yang berdialog tentang konsep ketuhanan, mereka teman-teman Kristen itu acap kali dipermalukan karena Tuhannya seperti itu keadaannya. Kenapa? Manusia yang kemudian mereka anggap Tuhan, maka wajar kalau data itu kemudian dipermalukan. Nah, kata Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi Yesaya 4:4, siapakah mereka yang menuangkan Tuhan ke dalam patung yang tidak berfaedah? Ya, lalu dikatakan semua mereka akan kubuat malu, mereka akan kupermalukan semuanya. Makanya coba Anda bercerita tentang berdialog dengan orang Kristen berbicara mengenai ketuhanan Yesus. Yang ada pasti kita terbahak-bahak. Kenapa? Karena di situ ada sistem PLN on off, kadang nyala, kadang mati. Kan gitu. Pada saat dia makan ikan goreng, manusia. Pada saat dia membangkitkan Lazarus, Tuhan. Gitu kan dipermalukan oleh Allah yang kayak gitu-gitu. Iya Bang, makasih banyak ya Bang. Ya, sama-sama. Ya. Salam kenal Bang dari Gorontalo Kota Bang. Masya Allah, salam kenal adindaku, barakallah fikum. Jalan-jalan ke Makassar. Itu namanya ganti ya, bocah sesat namanya gantilah, jangan itu. Jangan. Iya, ganti kalau yang bisa bagus. dirubah aja ya. Bocah muslim. Apa? Bocah muslim aja, bocah muslim. Bocah muslim itu jauh lebih bagus daripada dikatakan bocah sesat. Tidak boleh. Iya. Iya. Baik. Dan ini Bang, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di bawah ada yang apa? Yang baru kemarin sahadat sama Dewa, Muhammad Atta. Alhamdulillah, nggak tahu katanya sih beliau udah disunat apa belum? Katanya sih sekarang disunatnya itu. Tapi belum dapat kabar dari beliau. Minta doanya aja, mudah-mudahan beliau selalu istiqomah ya. Baru 2 hari yang lalu. Yang 2 hari yang lalu itu Bang, sahadat. Masya Allah, barakallah fikum. 3 hari 4 hari yang lalu syahadat juga teman kita di markas MMCI. Dia mau disunat hari ini, tapi kliniknya katakan nanti setelah Lebaran. Tuh Muhammad Atta kalau bisa ditarik deh. Dinaikkan aja Muhammad Atta. Baru 3 hari mualaf dia. Beliau baru 3 hari mualaf. Allahu Akbar. Muhammad Atta Ar-Rasyid. Iya, Muhammad Atta naikin. Jadi waktu itu Gurunda Zuma izin ya, mumpung kesempatannya pas nih. Silakan akhi, silakan. Beliau mau bersyahadat, tapi syaratnya mengucap syahadatnya harus dengan Gurunda Zuma. Lalu saya yang bilang, Masya Allah. Dek, kalau mau bersyahadat itu bukan karena orang, karena Allah. Di sini kan ada Gurunda Sugi, beliau juga bisa memandu untuk bersyahadat. Masya Allah. Soalnya kami butuh cepat. Nah, saya sama Kang Kian Santang kalau memang butuh cepat malam ini juga kan di Jakarta. Saya jemput, saya antar ke masjid, malah lebih enak dapat sertifikat nantinya, sertifikat mualaf untuk Dukcapil berikutnya penggantian KTP. Jadi bukan saya menghalangi beliau untuk bersyahadat karena ada ucapan kalau nggak sama Bang Zuma saya nggak mau. Nah makanya saya ingatkan gitu. Tapi kemudian alhamdulillah sadar. Terus kemudian Muhammad Atta syahadat dibimbing Bang Muhammad Atta Mahadewa. Ya Muhammad Atta namanya. Muhammad Atta naik sini. Kebetulan ini ada Gurunda Zuma biar bisa silaturahmi. Iya. Dia kan baru 3 hari ya Ustaz ya. Beliau pengen ngobrol sama Bang Juma. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
La haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang bisa menahan Gimana ketika Bang Allah Atta? sudah berkehendak. Bang Atta kan pengen ngobrol sama Bang Juma, pengen meluk Bang Juma. Nah, mumpung ada Bang Juma, silakan ngobrol, silakan cupang lehernya. Sekarang silakan. Ini aja ini lagi setengah karena maaf Bang Juma, ya Allah, Bang Adewa, makasih Bang Adewa. Senang banget, senang. Mau cerita dari mana dan tidak tahu. Ya Allah, bikin senangnya ini. Tapi kan dari mana ya? Makanya saya bisa tertarik sama Islam. Suaranya terlalu kecil. Dek, suaranya kecil, Dek. Terus disunat gimana tadi? Suaranya. Disunat gimana barusan? Kan waktu itu sebelum disunat kan netizen bilang kalau udah gede gitu mah nggak bakalan bisa disunat karena pakai kapak, jadi kan takut kan. Suaranya Dek, suaranya benerin dulu, Dek. Suaranya nggak jelas, Dek. Halo? Ya, nah gitu. Ya kencang. Ya. Jadi kan sebelum mau disunat ini, sebelum syahadat sama ini juga yang kan yang bilang ini segede aduh nggak bisa disunat. Sinyalnya jelek itu kali Bang. Putus ya. Halo? Ya. Gimana? Masih kecil? Udah. Nah, kayak gede, gitu. udah. Nah, jadi kan yang itu bunda mana bunda udah ditutup pakai bantal. Halo? Ya, terus. Nah, pas itu waktu di rumah bunda bokir kemana itu saya udah ini pokoknya mau pengen ada di sana tuh ada Maha Dewa, saya kirain Bang Juma mirip suaranya gitu kan, ada ciri-cirinya gitu. Nah saya tuh mulai tuh kan sambil nyelam ini harus sunat dulu. Teman-teman yang belum itu jadi tuh bilangnya gini, kalau Putus Bro Atta, suaranya agak terputus. Gimana? Oke, nggak apa-apa lah, dicoba lagi, lanjut. Assalamualaikum. Atau Mana? Nah, cantik nih, cantik. Headsetnya dicabut aja, ngomong langsung ke handphone. Oh, siap. Nah, iya bagus gitu. Nah, jadi waktu itu mah perjalanannya udah baru 4 hari sih ini, baru 4 hari 4 malam nih. 4 malam 3 hari. Nah, jadi udah saya niatkan tadi pagi kan berangkat tapi makan dulu sih sebenarnya puasa itu kan jangan dapat. Tapi sebelum saya memutuskan itu netizen itu yang bikin saya heboh waktu itu Bang Juma, karena kata netizen itu besar abang itu udah nggak bisa disunat lagi, Juma pakai kapak kan takut jadi saya tuh mundur lagi gitu tuh. Nah, jadi itu yang saya pertanyakan dulu tuh, nah itu tentang Islam apa beratnya di mana, terus ringannya di mana, apa yang harus dikerjakan pada pagi, siang, malam dan seterusnya sampai saja kan gitu. Itu banyak saya pertanyakan, nah, dijelaskan oleh Maha Dewa ini Islam kayak gini Islamnya dari sana tuh mulai merinding. Maha Dewa, apa yang membuat kamu ini masuk Islam? Ada intimidasi dari ini tidak ada yang memaksa kamu untuk masuk Islam, tidak ada ini nggak jawab. Nah, yang membuat saya tertarik itu waktu itu pas Bang Juma sampai sekarang, demi Allah demi Rasulullah, apa yang saya simpan videonya Bang Juma itu sampai sekarang nggak pernah saya hapus setelah ini saya sendiri. Waktu debat sama siapa itu yang Bang Juma bilang satu-satunya
Tuhan yang mati terkutuk di tiang salib hanya ada di agamamu. Satu-satunya di agamamu yang haram jadi halal itu hanya di agama. Jadi langsung mikir di sana itu benar juga, itu sebelum berapa bulan ya, baru udah 3 bulan apa 2 bulanan itu Bang Juma ya. Nah di sana itu saya mulai buka-buka lagi tuh, saya saya mau ke dalam itu, dan itu juga saya samain tuh benar juga sih. Nah dari sana tuh langsung Mbak Dewa mensahadatkan saya malam Rabu ya Bang Mahadewa. Iya, betul. Iya, di sana teman itu ada yang Bang Juma saya mau ceritain, tapi malam ini saya senang banget sudah mendengarkan suaranya Bang Juma. Masya Allah. Gak bisa host remote nih aplikasinya. Pencerahannya Bang Juma. Iya, makasih saudaraku, sahabatku, masya Allah, barakallahu fikum wa ahlikum. Ya, Islam itu memang diperuntukkan untuk orang-orang yang berakal gitu ya. Itu bayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Apa yang dibenci umat manusia kepada Islam, coba kira-kira? Ajarannya damai, ya kan? Ajarannya menghormati harkat wanita, orang-orang tak punya, fakir miskin, menghargai, menghormati para nabi, menjunjung tinggi kemudian keberadaan orang tua. Apa yang orang celah di Islam kira-kira? Tak ada. Yang bisa dikatakan bahwa Islam itu buruk itu dari aspek mananya? Ada nggak aspek yang bisa dinilai di Islam itu jelek? Nggak ada. Kenapa demikian? Cerminannya jelas dalam kehidupan kita sehari-hari. Menghujat Islam tapi pakai jilbab, kan gitu. Menghujat umat Islam puasa, tapi ketika kita jabarkan tentang puasa, ngaku juga puasa. Menghujat sholat, tapi ketika kita membahas tentang sholat, ngaku juga Kristen lebih dulu sholat. Menghujat wudhu, tapi ketika bahas tentang wudhu, ngaku juga agamanya lebih dulu menyebut wudhu. Menghujat baginda Rasulullah Muhammad SAW, tapi ngaku lebih dulu menggunakan kata Rasul, kata Nabi. Jadi tidak ada celaan, hanya di mulut karena kebencian, angkuh, sombong, hatinya nggak disunat, kemudian menghujat Islam. Tapi jujur, dalam hatinya yang paling dalam, apa yang ada di Islam itu adalah sesuatu yang dibenarkan oleh hatinya. Oleh karena itulah kemudian ya, orang yang hatinya dilembutkan, orang yang kemudian menggunakan akalnya sebagai insting wadah penerima wahyu dari Al-Quran, orang-orang itu pasti mengucapkan la ilaha illallah. Ya, betul. Apa yang dibenci di Islam? Kira-kira tak ada yang dibenci di Islam. Apa yang membuat orang itu murka kepada Islam? Enggak. Islam melarang minuman keras, Islam melarang buka aurat, Islam melarang pencurian, pembunuhan, persinahan. Islam melarang sesuatu yang buruk-buruk, Islam melarang sesuatu yang jelek, Islam melarang sesuatu yang menjijikkan. Apa yang dibenci di Islam? Gak ada. Justru kekompakan yang terjadi di Islam itu membuat orang-orang yang menjadikan pengenap daripada kejadian 5:13 Tuhan akan melakukan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya itu tergenapi. Ketika kemudian umat Islam itu datang sedunia mengumandangkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti yang terjadi saat sekarang, itu melahirkan keirian, kedengkian. Lahirnya kedengkian dan kebencian dan sesuatu yang tidak baik terhadap lisan dan hati teman-teman Kristen bukan karena keburukan Islam, bukan, karena iri melihat kekompakan umat Islam itu. Subhanallah. Iri. Nambahin sedikit Gurunda. Tadi adik kita Muhammad Atta bilang dia ini sering mengikuti debat-debatnya Gurunda Zuma. Betapa Gurunda Zuma itu dihina segala macam, tetap tenang, tapi mengaumkan ketika Nabi kita yang dihina, difitnah. Nah terus kemudian dari situlah dia mulai terbuka, membuka diri, sehingga disitulah
hidayah Allah diterimanya. Tadi adik kita Muhammad Tata bilang yang paling berkesan dan tidak akan dihapus videonya dari koleksi beliau adalah ketika Gurunda bilang satu-satunya agama yang bilang Tuhannya terkutuk hanya Kristen. Itu yang menyebabkan asbabnya dia menerima hidayah. Gurunda, standby. Ya Bang Muhammad Atta gimana? Iya, jadi ini adalah yang saya merasa bincang itu vaksin. Jadi kenapa sih harus Suaranya hilang dek, suaranya hilang dek. Suaranya nggak ada, nggak kedengeran sama sekali. Iya, nggak kedengeran sama sekali. Kok bisa hilang? Belum boleh kuping. Iya. Jadi apa yang dipaparkan sama Bang Juma itu semua benar. Satu-satunya agama yang mengutuk Tuhannya itu cuma Kristen. Satu-satunya agama yang menghina dan menghujat leluhurnya, yang menghujat junjungannya itu cuma tahu sendirilah siapa, ya kan? Konon katanya mereka menggembar-gemborkan ajaran kasih. Sebelum Yesus itu turun, sebelum Nabi Isa itu diutus, ajaran kasih itu sudah ada. Ajaran kasih sudah ada. Bagaimana mungkin yang konon dikatakan ajaran kasih ternyata agamanya hasil pembunuhan? Tidak ada pembunuhan, mereka tidak punya agama. Tidak ada pembunuhan, mereka tidak punya Tuhan. Dan itu fakta. Apa itu yang dinamakan sebagai ajaran kasih? Itu bukan ajaran kasih, tetapi itu adalah ajaran yang dikatakan psikopat, ya. Yang dibilang katanya ajaran kasih, tapi ketika seorang Mahadewa bertanya kepada Kristen, ajaran kasih apa yang diajarkan di dalam kekristenan tidak diajarkan di dalam Islam? Apa mereka bisa jawab itu? Tapi Islam lengkap semuanya. Sampai pada saat ketika kami berperang, kami diperintahkan sama Rasulullah supaya jangan membunuh ini, supaya jangan menghancurkan ini, supaya jangan membunuh itu, membunuh ini. Tetapi lihat umat sebelah, ketika terjadi peperangan, betapa biadabnya mereka itu menghabisi kami semua. Dari mulai anak kecil, dihabisi semua. Kami itu diancam. Siapa yang mengancam kami? Apakah Zulkifli M. Abbas? Bukan. Allah mengancam kami, Nabi Muhammad mengancam kami. Kalau kamu membunuh orang tua, kalau kamu menghancurkan tempat beribadah, awas kamu. Kami diancam. Itu apakah itu ajaran kasih? Itu ajaran kasih. Betul? Di sini hujan, mohon maaf. Silakan lanjut. Nggak kedengeran Dewa juga ini. Kencang kok suaranya Bang Dewa. Oh, masa sih? Nah, Pak Atta ini menyangka kalau Dewa ini kalau Dewa ini Bang Juma, Bang. Iya, jadi suaranya makanya dia langsung saya disadar. Emang saya tanya-tanya. Iya. Ini malah Dewa memang adik kakak sama Bang Juma, lain bapak beda ibu, ya. Kan Bang Juma dikit. Beda ibu. Ya. kalau bisa katanya pengen saya siapa namanya pengen lanjut. Suaranya putus-putus ya? Iya sinyalnya itu Bang. Sinyal. Ada kedengeran nggak kedengeran suaranya? Iya. Di sini juga hujan, takutnya berisik nih. Di Bandung hujan Mi. Hujan gede. Iya Bang, di sini besar banget lagi nih hujannya. Dewa turun dulu ya. Makasih banyak ya kepada Ikhwan Pila semua. Pak Ustadz Unggul, Bung Mican, Bang Wan yang sudah naikin ke Dewa. Dek, makasih banyak. Bang Juma, makasih banyak. Bang Dewa, salam buat keluarga.
Baik, sekali lagi minal aidin sama semuanya Dewa ucapkan minal aidin. Kalau ada kebenaran itu datang dari Allah, kalau ada kesalahan itu datang dari Bang Juma ya. Jangan salahin Dewa. Kenapa Dewa bicara? Baik, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Giliran bonyok aku yang datang. Sekali ya Bang Juma ya. Iya, iya. Yang Kristen yang keren-keren dikit kan naik lah. Apa nih? Sehan. Ustaz Unggul ini gimana nih? Umi di Bandung Barat, di Kota Baru Parahyangan. Kenapa Dinda Muhammad Hatta nggak terdengar tadi bertanya apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis Kristennya, Mi. Assalamualaikum. Kristennya habis Ini sebentar Bang. Dinda Muhammad Hatta, yang paling penting itu jangan belajar Islam sendiri, harus ada gurunya. Ya, datangi masjid setempat, ceritakan saya baru saja mualaf, saya mau belajar prinsip-prinsip dulu tentang Islam. Lalu nanti semua berjalan paralel. Sholat 5 waktu boleh dengan memegang catatan sampai hafal nanti. Hafalkan terus, berjuang keras Al-Fatihah, karena itu syarat sahnya sholat. Tetapi bukan berarti mualaf kalau nggak baca Al-Fatihah karena belum bisa terus tidak sah sholatnya. Boleh diganti dengan Bismillah atau Allahu Akbar terus. Tapi jangan berhenti, terus hafalkan, pegang Al-Fatihah karena itu pembuka atau Ummul Quran, ibunya Quran. Nah kemudian setelah yang prinsip-prinsip itu dilaksanakan, baru belajar yang lainnya tentang hadis-hadis Nabi. Miliki seorang guru yang benar. Tanya teman-teman di sini, yang dimaksud yang benar itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan ikuti aliran-aliran yang nggak jelas. Bertahap deh, pelan-pelan. Yang penting aplikasikan. Ketika kita bilang tiada Tuhan selain Allah, tidak juga bos kita di kantor, tidak juga siapapun kecuali Allah, dan hanya risalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad yang benar. Itu aja sih saranku, Dek. Standby. Betul sekali. Ya, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Taqabbalallahu wa minkum, taqabbal ya karim. Taqabbal minna wa minkum. Ya. Selamat malam Guru Nda Juma. Ya, semangat malam. Semangat malam. Semangat malam buat Guru Nda Juma, buat Umi Mican dan yang ada di Komal ini. Sehat semua dan semoga ridho Allah tetap bersama kita semua. Amin. Ada sedikit pertanyaan Guru Nda Juma, buat Guru Nda Juma. Saya mau bertanya. Tadi mualaf kita mau bertanya dulu. Saya mau bertanya. Iya, silakan. Oh, gitu. Ya udah, ya. Jadi kan tadi pagi nih. Aduh, suaranya nggak kedengaran baik. Kupingku udah mulai gangguan kayaknya ini. Suaranya kecil. Kalau nanya jangan nangis. Dia jangan sambil nangis kalau nanya. Ayo yang tegas dong. Ayo. Lagi Muhammad Hatta. Oh, suaranya yang nggak jelas. Kirain kupingku yang ada gangguan. Lanjut, coba yang keras dikit biar aku dengarkan baik-baik. Ya. Bukan ke Bang Juma itu dikerasin nggak apa-apa dia. Dia lembut hatinya, nggak apa-apa. Ayo, lanjut. Halo. Di mana? Feedback. Masih pecah-pecah. Ya. Turun. Coba turun dulu naik lagi. Ini deh, diperbaiki dulu deh. Jangan dipaksakan karena tetap nggak kedengeran, kecil dan pecah. Diperbaiki dulu itunya, perangkatnya.
Iya. Udah lanjut host standby. Ya, teman kita ya. Bang Seham, silakan Bang Seham. Iya, ya. Dari statement agama sebelah sih yang dari oten-oten Melayu itu banyak mengklaim gitu Bang. Klaimnya kalau dari Al-Maidah Al-Maidah ayat 114 ayat 114 itu kita orang Islam itu disebut memungkiri atau tidak mengakuin gitu. Bahwasanya disebut di Al-Maidah ayat 114 itu Isa putra Maryam berdoa, Tuhan kami yang dari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami. Itu klaim mereka itu sebuah Natal gitu Bang. Jadi maksudnya mereka maksudnya doa Natal. Itu klaim hari raya bagi mereka itu bagi. Tapi secara spesifik memang nggak disebutkan dan kita nggak tahu ini hari raya ini yang dimaksud di dalam Al-Maidah 114 ini spesifiknya seperti apa gitu loh, atas doa Isa gitu, Isa putra Maryam kayak gitu Bang. Kalau hari misalkan hari kurban kan kita mengadakan perayaannya ya Bang ya. Iya. Kalau hari Idul Fitri kita kan ada perayaannya gitu. Kalau ini kan klaim mereka ini kan menyebutkan kalau doanya Isa putra Maryam ini sepertinya kita sebagai umat Islam memungkirin gitu. Kenapa kamu nggak mengakuin kayak gitu? Banyak kan klaim-klaim dari mereka itu yang katanya kita ini main tikung, main menyembunyikan sesuatu di kitab kita kayak gitu untuk mereka seperti itu. Jadi penjelasan spesifiknya itu yang saya tanyakan ini mengenai Al-Maidah 114 itu memang nggak disebutkan ini hari rayanya ini bentuknya seperti apa kayak gitu Bang. Iya. Ya, terus yang dipertanyakan Bang apanya? Yang dipertanyakan makanya dari ini kan tidak disebutkan bahwa ini menyebutkan bahwa ini perayaannya untuk ini kan sebuah apa ya, doa gitu loh, doa panjatan dari Isa putra Maryam kepada Tuhan gitu loh, kepada Allah kayak gitu ya. Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang dari turunnya akan menjadikan. Emang di Al-Quran ada Natal ya? itu klaim dari mereka Umi gitu. Padahal Natal sendiri bagi mereka kan hari kelahiran ya. Hari kelahiran kalau kita lihat bacananya kan saja nggak ada Natal, apalagi di dalam Al-Quran kan di dalam nggak ada Natal Bang. Ya itu kita di dalam Bible kamu aja nggak ada Natal, apalagi di Al-Quran. Dari situ gitu loh, rancunya kan dari situ gitu. Memang dari untuk dipikirkan lagi secara akal waras itu nggak nyambung gitu loh Umi. Iya betul. Nggak jelas ya. Ini kan di Al-Maidah yang 114 kan atau kau menyebutkan memang Kristen? Sehan, kau mewakili Mbak, Kristen atau kau memang Kristen? Enggak, saya Muslim Bang. Nah gini, Islam. Kalau Muslim ya, nggak perlu malu. Ya, ketika orang menanyakan Al-Quran, lihat terjemahan, ya, nggak perlu malu lihat tafsirnya, karena justru itu yang benar. Jangan mengeksegesis, itu bukan Islam. Kalau eksegesis, kemudian asumsi, enggak. Jadi baca saja tafsirnya. Secara logika saja, itu kita sudah tahu bahwa Islam tidak merayakan Natal atau apapun yang dirayakan oleh agama lain. Kemudian yang kedua, kita tahu sejarah Natal itu adalah budaya pagan dari Nordik, negara-negara Eropa. Ini diterapkan pula sampai ke Romawi.
Romawi terkenal dengan festival. Tiap bulan ada lebih dari satu festival untuk menyembah dewa-dewa mereka. Disinilah dimasukkannya ajaran-ajaran pagan ke dalam ajaran-ajaran kekristenan. Gitu jawabannya, selesai. Standby. Iya, saya boleh sedikit ya. Ini ya Bang. Iya Bang. Jadi kalau misalnya orang-orang ini minta, loh kenapa bisa di Al-Quran itu ada seperti itu dan itu adalah Natal? Dijawab aja. Kalau misalnya ada yang bertanya tentang itu, perlihatkan aja datanya di dalam kitab mereka, Matius 6 nomor 10 atau Kisah Para Rasul 10 nomor 9 sampai seterusnya. Apakah itu berbicara tentang Natal? Itu kan bukan berbicara mengenai Natal. Misalnya dalam Kisah Para Rasul 10 ya, nomor 9, keesokan harinya ketika orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi oleh kuasa ilahi. Nah, kemudian apa yang tertulis? Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang tergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai macam jenis binatang berkaki empat, binatang berjalan dan burung. Maka kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Apakah ini berbicara tentang Natal? Karena di data selanjutnya Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, ini bukti bahwa apa yang diceritakan oleh Al-Quranul Karim itu bukan berbicara mengenai Natal. Qala Isa bin Maryam lahum marab, lalu dikatakan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatam min warzuqna wa anta khairuz raziqin. Itu tidak berbicara mengenai Natal, ada hubungannya. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit. Turunkanlah makanan dari langit, akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami. Ini adalah doa daripada Nabi Isa alaihissalam menjawab permohonan kaumnya, muridnya, pengikutnya, Hawariyun. Tidak ada hubungannya dengan Natal. Hawariyun Bani Israel dengan Nabi Isa alaihissalam tidak pernah merayakan Natal. Sedangkan di dalam kitabnya mereka, seperti yang saya terangkan tadi, Kisah Para Rasul 10, lalu kemudian Matius 6 nomor 11, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, itu tidak ada hubungannya dengan Natal. Natal itu perayaan agama politeisme, Helenisme, Romawi, Yunani, bukan perayaan Yesus dan murid-muridnya. Jelasnya boleh dibaca dalam Kisah Para Rasul 10 nomor 9 sampai nomor 16. Bagaimana kemudian murid-murid Yesus itu minta makanan, kemudian ada makanan dari langit. Apakah itu Natal? Bukan Natal sama sekali. Jadi Al-Quran tidak pernah keliru, dan ini sudah dibenarkan sendiri. Kalau mereka tidak mengimani Al-Quran bahwa ini bukan perayaan Natal, arahkan mereka untuk mempelajari Kisah Para Rasul 10 nomor 9 dan seterusnya. Gitu Bang. Oh gitu ya Bang ya. Jadi dari sisi spesifiknya hari raya ini enggak disebutkan ininya ya Bang ya. Jadi gini. Gitu ya. Jadi gini. Ketika berbicara mengenai hari raya yang ada di internal tradisi Yahudi, karena Yesus itu datang sebagai praktisi Yudaism, dia menjalankan apa yang ada di dalam Torah. Mereka orang Yahudi itu ada hari raya yang disebut Rosh Hashanah, tahun baru Yahudi. Ada juga yang dikatakan Yom Kippur, hari penebusan dosa. Ada juga yang diketung Sukkot, pesta berkemah. Ada juga Sebiri Azret Al-Simax. Itu juga ada dikenal dengan Simchat Torah. Mereka adalah hari tambahan ketika mereka menghabiskan waktu pada saat mereka melakukan ritual. Itu ada di antara orang Yahudi merayakan itu. Ada juga yang dikatakan hari pentahbisan atau hari Hanukkah. Ada juga yang disebut tahun baru pohon atau Tubisfat. Itu ada tuh. Ada Purim, ada Pesah, Paskah Yahudi, ada juga perayaan panen, Shavuot dan seterusnya. Jadi tidak ada hubungannya dengan Natal, perayaan-perayaan Yahudi.
Yesus ini Yahudi, perayaan-perayaannya ya cakupannya itu tadi salah satu dari apa yang saya sebutkan tadi itu lah. Yahudi ya, tradisi Tidak Yahudi ada ya. hubungannya. Iya, tidak ada hubungannya Natal. Natal itu perayaan pagan. Maksud saya perayaan pagan dalam arti kata kelahiran dewa datang dalam rupa manusia. Tanya kepada mereka ditulis mana di Bible, ditulis di mana di Bible ada Yesus lahir tanggal 25 Desember. Gak ada. Yang ada adalah dewa-dewa terdahulu yang lahir tanggal 25 Desember. Siapa? Gitu, Bang. 25 Desember itu adalah hari festival Maaf, hari festival Saturnalis ya. Festival Saturnalis itu hari raya lahirnya dewa matahari. Jadi tidak diceritakan bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Kalau menurut penanggalan Yahudi, Yesus itu lahir tanggal 15 ya, tanggal 5 bulan Tisri. Ya. Tanggal 15 bulan Tisri itu sekitar antara bulan September sampai dengan Oktober. Jadi kalau kita komparasikan dengan dalil di mana malaikat-malaikat datang menjumpai segerombolan penggembala ternak yang sedang menggembalakan ternaknya di tengah malam hari, itu tidak mungkin itu tanggal 25 Desember. Karena tanggal 25 Desember dingin, itu gitu ya. musim dingin, ya rumput Musim tidak dingin, ya. tumbuh. Dan lagi pemerintah di Israel mengeluarkan aturan atau peraturan yang bahwa pada saat musim dingin di puncaknya tertinggi sampai turun salju itu para penggembala itu tidak boleh menternakan kambing dombanya. Domba itu harus dimasukkan ke dalam gua dan dihangatkan seperti itu. Jadi sudah dipastikan Yesus tidak lahir di bulan Desember. Kok Mican belajar berasumsi sih? Ya kalian Tapi hitung terima lah kasih teman-teman udah ada. Kristen, ya. Iya, terima kasih udah ada tambahan wawasan ini dari apologet yang terbaik ini di komal-komal muslim. Amin ya. Saya ucapkan terima kasih. Salam buat Gurunda Juma, buat Umi Mican, buat yang ada di Komal ini semua. Untuk kesempatan yang lain bisa naik untuk yang lain. Lalu saya turun dulu ya. Makasih ya, Bang. Ya, makasih ya. Terima kasih Bang, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bagus nggak suaranya? Bagus. Udah. Nah, jadi aku mau bertanya ini ke Gurunda Bang Uma ini. Jadi kan aku udah ini Hilang lagi suaranya. Hilang suara. Kenapa ya? Mungkin sinyal. Coba keluar ruangan. Dinda Atta coba keluar ruangan. Assalamualaikum. Flip lancar banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lawang dia muslim kok. Enggak, dia muslim, Jangan muslim, dibully, Bang. Bang. Baru belajar, Bang. Oh, baru belajar. Oh iya. Dia muslim. Oh, kira aku ini walak. Muslim terus tapi Bang Muhammad Atta. jadi bukan tadi ya Bang Flip apa salah ya, entar dulu soalnya banyak sih yang curhat ke Umi. Bang Flip ini kalau nggak salah muslim tapi meninggalkan syariat Islam karena tugas ya, kalau nggak salah. Benar. Oh iya ya, betul berarti. Jadi beliau muslim, cuman karena pekerjaannya dia yang tidak bisa, makanya kemarin bilang, Bang apakah sibuk itu tidak ada waktu barang 5 sampai 10 menit untuk sholat kan gitu. Jadi gimana nih? Pertanyaan saya ini. Ayo Bang Muhammad Atta, ayo lanjut lagi. Jadi yang saya mau tanyakan ke kecil banget nggak kedenger suaranya. Aduh, kayak Nggak kedengeran. Keras banget suaranya. Gimana dok? Udah ini. Halo. Ya, coba. Ya gitu. Halo.
Gitu dong. Halo. Ya betul. Bisa. Itu betul. Ya. Nah, Udah. Oh kan kan giliran sinyal. bicara suaranya hilang lagi. Sinyal. Heeh. Iya. Iya, Hostnya ini jauh. hostnya ini besar noise-nya jadi ngejam ke itu. Iya kayaknya iya. Coba. Tutup nih, aku tutup udah. Ya. Coba tutup dulu pakai bantal cap. Pakai ini Bade. malam nih, guling. Dah. Gimana ini? Ayo Udah lanjut. Ya. bagus. Nah, Coba jadi saya ada satu pertanyaan buat Balu. sama aja. apa ya? Ini sebenarnya. Jadi bingung nih yang saya mau bertanya soalnya sangat Waduh, nggak kedengeran beneran ngomong apa nggak tahu. Gimana Muhammad Atta udah sunat gitu? Nggak kedengeran. Nggak kedengeran deh, nggak kedengeran. Atau ketik aja di bawah. Mau nanya, ketik Iya, aja di ping bawah. aja. Coba ketik di bawah. Apa mau ditanya? Soalnya kita, Supaya hilang saya suaranya. sendiri waktuku nggak lama lagi di sini. Ada kegiatan. Nanti ada Ustadz Unggul dan Dinda Mican. Ketik di bawah. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Itu ya? Ya, Tadi ketik yang aku dengar sih kan di aku udah bawah. disunat. Terus apa? Ya, udah sunat, udah enak itu, udah sunat. Udah menikah beliau ini, adik kita ini. Belum. Masya Allah. Ya boleh, kalau udah sunat boleh lah. Boleh ikut. Jangan diuji coba dulu. Kalau Iya, jangan. Sudah sunat apa boleh saya ikut? Jangan, Ya, Ustaz. ya Iya, boleh. Mau sholat Idul Fitri ya boleh. Kenapa tidak? Kan udah Islam. Enggak, kalau pertanyaannya apa Bang Juma, jangan uji coba gitu maksudnya. Maksudnya jangan uji coba yang disunat kemarin, jangan diuji coba dulu. Iya makanya. Kalau sholat Sholatnya boleh. Iya, belum betul. ada istri katanya. Allahu Akbar. Hanya kakak Mican kapan jadi janda. Oke, mungkin lanjut aja dulu. Nanti kalau misalnya udah bagus, kalau misalnya belum ada yang ini yang mau naik, biarkan aja di atas. Tapi kalau misalnya ada yang mau naik, saya diturunkan aja dulu. Insya Allah nanti saya monitor lagi ya. Boleh ya, saudara-saudara saya di sini ya. Ustadz Unggul, boleh, Dinda Mican, boleh ya. Ya bang, nggak Boleh, apa-apa boleh. kalau ada Oke, kesibukan. saya Tinggal mau turun ya bang menelpon ya. dulu. Ada teman yang. Bang Cuma, terima kasih Bang Cuma ya. Kalau Salam misalnya ada kami yang mau buat naik, semua saya diturunkan. Gurunda family di sana, salam dari kami semua. Baik, guruku. Oh Ustadz iya bang, Unggul, minal Masya aizin Allah, wal faizin, mohon maaf lahir batin. Minal aidin Kalau wal di faizin, salah mohon kata maaf ya. lahir batin. Cuma ya, sana semua keluarga-keluarganya. Nah ini kok giliran Bang Juma. giliran sekarang kok bagus suaranya? Iya, serius? makanya itu. Iya Bang Juma, serius? Oh, ya Allah. Iya Dinda Muhammad. Ya, barakallah. Siap kita. Doain ya. Iya. Iya, kita senantiasa saling Terasa banget ya. Tadi ibu saya telepon loh, saya rapatkan barisan, luruskan saf. Senantiasa bersama dengan orang-orang yang beriman. Jangan sampai keluar dari barisan, ntar dicengkram sama serigala-serigala. Di luar banyak serigala bergigi sapi. Jadi tetap rapatkan barisan bersama dengan orang-orang yang beriman, bersama dengan apologet yang mengajarkan kebenaran. Jangan lepaskan diri. Bang Juma, kok bisa apa? Saya pulang semua ini tanda Alhamdulillah kita kok bisa mencakup. Kenapa saya ikuti jejak wajah Bang Juma sampai bisa itu berdebat dengan satu kali itu aja langsung ngoten itu, pada itu membuat saya itu jadi benar-benar
ya gimana ya, benar-benar pengen terus-terus mengenal Islam lebih jauh lagi gitu. Iya. Nah, orang-orang mu'alaf itu sejatinya berdiri dalam barisan apologet. Sama-sama kita rangkulan, pelukan, bahu-membahu untuk membentengi akidah umat kita ini supaya mereka itu tidak tertipu gitu. Mari rapatkan barisan, luruskan saf untuk mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Yesus utusan Allah, satu-satunya Tuhan yang benar adalah yang mengutus para nabi. Ya, kita rangkulan untuk mengajarkan itu. Tentu seperti pola yang saya lakukan, berdebat, berdialog sambil belajar. Saya belajar kepada Ustadz Unggul, kepada Umi Dini, belajar kepada siapapun. Saya itu orangnya gitu, belajar kepada siapapun. Unsur makalah wala tunsur makalah. Lihat apa yang dia katakan, jangan lihat siapa yang berkata. Benar. Bang Wan jangan dulu. Enggak, sebentar, nanti naik lagi. Enggak, nanti naik lagi. Ini dia udah ini. Enggak, biar di sini. Iya, nanti naik lagi bentar. Nanti aku undang lagi. Oke, saya pamit dulu sementara. Dari seminggu minta tolong. Si Angel nih, si apa? Ini pingin banget. Oh, ini juga Bang Juma. Mbak Angel ini juga nih, pernah saya ikutin. Ini malah yang pernah saya tahu. Ini Syahid. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda tersayang. Ini akunnya baru. Aku langsung deg-degan ya. Silakan. Mungkin karena sama Muhammad Atta kali. Itu sama Abang Juma lah. Ini Bang Juma mah bisa aja. Tadi kan Gurunda Juma nanya, adik kita Muhammad Atta sudah menikah atau belum? Ini sebelahnya nih, sebelahnya cocok ini Bang. Kok Abang gitu? Zimo yang gimana Gurunda Juma, cocok nggak ini? Sebelahnya Muhammad Atta. Yang gambarnya gede itu, si pilih yang gambarnya Dua-duanya gede masih itu, single Bang. ini. Masya Allah. Iya, Bang mah. Aduh, si pilih yang gambarnya gede itu. Iya, Allah. Dulu kan Ini ukti sih. Nama saya kan dulu kan Ukti sih ini. Oh, Allahu Akbar, Masya Allah. Kirain pendatang baru. Mau nama juga. Namanya ini Bang. Angel, iya. Tadi sih enggak. Saya ikutin tuh kan. Waktu itu juga pernah saya lihat tuh debat-debatnya tuh dia shift punyanya Bang Juma di sini juga saya pernah ikutin. Jadi dulu juga saya juga jadi penyusup dulu Bang. Nama saya dulu anak domba tersesat. Jadi orang-orang yang live gitu. Beliau pernah di grup WA juga. Zi, coba dengar sebentar Zi. Tadi adik kita ini Muhammad Atta, ya kan dia baru aja mualaf, terus masih single. Tadi nggak jelas samar-samar suaranya itu karena mic-nya kan agak bermasalah. Kalau nggak salah dengar, dia mau cari pendamping yang namanya berawalan A berakhiran Z. Nah, tuh gabungan antara A dan Z. Enggak pernah. Kalau depannya A, belakangnya Z itu I love you Zuma sih. Ustaz Unggul. Bukan. Waalaikumsalam. Awalnya A, akhirnya Z itu ini. Aulus. Aulus. Tadi dia nyarinya gitu, wanita muslimah yang awalannya A, akhirannya Z. Gurunda ada ayahanda kita tuh di bawah, ayahanda. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Ya, Assalamualaikum ayahanda, mantan pendeta dan Cimumek. Barakallahu fikum. Dan Cimumek itu tuh ini juga sering dengar saya cuma dikasih waktu 5 menit Bang. Sudah ngejar dari berapa minggu Bang? Gak enak. Iya, jadi gini cuma mau nyampaikan. Udah hampir 2 minggu ya? Iya, ya udah silakan. Ya terima kasih banyak abangku, I love you full Bang. Jadi Abang Zuma kan tahu bagaimana perasaannya Haji kepada Abang ya, seperti Abang tahu benar itu. Betul kan Bang Zuma? Jujur banget tuh Bang Zuma. Iya. Beliau tahu benar kok. Apa yang terjadi itu beliau tahu benar. Seperti apa itu beliau tahu benar gitu loh. Ada apa gitu tuh beliau jadi tahu nggak benar. ke Ustaz Tahta lagi. Jadi nggak ke Ustaz Tahta lagi nih. Aduh, Umi gini. Enggak. Jadi patah hati adik kita Muhammad Atta tuh, padahal ada di sampingnya udah pas banget itu. Iya gimana ini? Padahal kemarin katanya
Jadi Bukan itu. cintanya sama Iya. Abang Unggul. Kan Abang Zuma udah paham benar ya Abang Zuma ya. Cintanya Iya. Abang ke Abang Zuma. Nah, Ukhuwah Islamiyah, ya kayak gitu. Abang jangan dijelasin dong. Yang penting abang sih bongkar-bongkar. Ini masalah traktir makan, Bang. Ini masalah traktir makan. Katanya Iya, bukan iya, iya. begini. Ayo, jangan cuman berani bikinin lagu. Kalau berani bilang I love you. Jadi di kesempatan ini sih mau bilang sama Abang Zuma, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bang, terima kasih banyak Bang. Besok aku maafan dulu. Itu dulu dong, maafan dulu. Kan lebaran nih. Bila Aidin wal faizin. Iya. Mohon maaf lahir dan batin. batin sih paling banyak salah sama Abang. Ini kamu rekam ya sih? Kamu rekam gak sih? Oh dong, kan untuk Enggak. saksinya Bu Guru. Iji bilang Abang Zuma. Oh iya silakan. Saksinya beliau. Sama hostnya enggak ya? Enggak, terima kasih ya. Sama hostnya ya. Nanti. Umi Michan, Abang Ustadz Utin banyak salah sering terima. Sama-sama Kakak Ya, Iji. teman-teman Mohon lihat maaf di bawah lahir dan sih batin keren nggak? juga ya. Iya, Umi. Teman-teman Zi keren nggak berani bilang cinta sama Bang Zuma? Keren nggak? Tapi Kakak Keren Iji ya. masih punya utang sama Umi. Kakak Iji dengerin dulu, masih punya utang sama Umi apa coba? Bikin lagu itu abis pokoknya kan gini. Ayo. Umi, lagunya Abang Astagfirullahaladzim, Abang Putra Mu'alaf Prince ya. Terus pokoknya lagunya Gurunda itu sudah ada 5 yang disiapkan, tapi kemarin itu nggak bisa rekam karena kalau pagi banyak suara ayam. Ada ayam. Iya, kalau malam kan tarawih, nggak bisa main keyboard. Loh, Zi, ya kayak gitu. Zi, aku Kalau bikinin lagu dong Zi. Untuk siapa Bang? Ya Untuk Abang. aku. Buat Ya, yang aku nanti juga dong. Buat nanti yang aku yang kirim baru malam dong, videonya. yang pas hari. Perjuangan Bikin lagu Islam, perjuangan umat Islam di saat bencana alam. Nanti aku kirimin videonya, bikinin aku Zi. Iya, siap Abang. Iya, Kirimkan iya, oke. Kalau ini Bang Ji, Mbak Ji, Ya, kalau untuk kalau aku dibikinin videonya Zi, nanti Muhammad Tata aku lamarin buat dikau. Enggak, sih juga. Si pilih yang gambarnya gede. Si pilih yang gambarnya gede itu loh. Kakak Zi udah punya orang ini. Kakak Zi udah punya orang Israel. Orang Israel. Orang gitu si Umi. Oh Israel si Umi. Bisa salah. Enggak, Z kan namanya Z. Jadi harus Z namanya Z terus angkanya kan 4, hurufnya 4. Jadi harus cari yang Z juga yang hurufnya 4. Dan itu satu-satunya itu di Banten alasan cuma aja, ada. Bang Juma. Itu alasan maunya Zi nggak mau. Teman-teman sih keren nggak? Bang Sumanya hurufnya banyak tuh. Allahu Akbar. Sama namanya Zulkifli M. Abbas banyak namanya. yang suka sama Bang Angel Juma ya. gatel katanya. Masya Allah. Gini Yang benar itu ATTA Zi, ATTA 4 huruf. Kok enggak Z aja. Iya. Jadi kalau minta tambahan waktu, langsung aja ke Bang Juma. Sudah, Bang. Silakan. Ya, Aku kan 5 menit. Kalau minta tambahan Bang lagi Juma. minta. Iya, gimana Yang yang mau ngasih tanda tangan ke Bang Juma itu gimana Bang Juma? Waktu saya nonton debatnya itu, aku akan datang ke Medan kasih tanda tangan. Oh iya. Iya. Mana Gak ada itu lagi orangnya? kabarnya. Gak ada lagi kabar-kabarnya ibu itu. Ya aku tidak Iya, mau karena Bang Juma Abang ganteng Ata ini sekali. lihat dari VT-nya Z kan yang Z share untuk ke yang Bang Zuma tuh. Ya kan? Enggak ada, pokoknya itu banyak nggak Iya. di aja yang ada tuh yang di yang lain pokoknya. Dulu sempat tak marahin ini. Aduh, enggak kok Bang, sudah Bang. Ya sudah itu aja Abang. Terima kasih banyak. Abang Zuma sudah paham tadi maksudnya ya Abang. Paham ya Abang ya? Ya kan Bang? Ya Abang. Ustaz Tahta di mana Ustaz Tahta ya? Ustaz Tahta di mana nih? Umi kayak Kira-kira. gitu sih Umi. Ya sudah
Ustadz, semuanya Gurunda. Eji sudah mendaftar ini saking bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zi keren banget ya Allah. Kakak Zi jangan lupa ya, Kakak Zi. Ya, Syawal nih udah masuk Syawal. Nggak ada alasan 2 hari, terawih 2 hari lagi. udah. Baji, Iya, banyak iya. saingannya kalau ke Bang Juma. Beneran loh, banyak saingannya Baji. Kan Zi Iya, bilang mending ke kita, Atta nggak aja, dibalas, nggak ada saingan. Iya. Nggak usah dibalas, Bang Wan, nggak usah dibalas. Bang Zuma paham kok maksudnya itu gitu. Ya, Bang Zuma, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi Yes. Itu Bu. Susah napas saya. Banget ya Bang Juma. Udah foto soalnya. Udah 2 minggu yang lalu Iya, pesen sama saya. Jadi ternyata tikungan TikTok tajam ya, tikungan tajam. Umi saja yang sudah bertahun-tahun belum dapat. udah 2 minggu yang lalu Bang Juma. Bang nanti kalau live dong kalau Bangnya Umi, teman Bang Ican cocok sama Bang Zuma, semoga berjodoh ya. Bang Zuma itu abangnya Umi. Allahu Akbar, Masya Allah, Bang Juma. Emang Bang Juma ganteng sih, suaranya juga khas loh, beneran loh. Kalau saya ajak perempuannya pasti tertarik lah. Iya. Ini Papa Jahat mau lebaran kali dia mau naik ke atas nih Papa Jahat. Jangan bikin Bang Zuma melambung ya. Gak usah lah, kalau tujuannya buat menghujat, jangan rusak keindahan malam takbiran. Betul. Suaranya itu khas banget loh, beda. Ada serak-serak basahnya gitu, Umi. Beneran. Oh ini Umi juga serak-serak basah. Apa nggak didengar suara Umi? Kebanyakan makan ini, kebanyakan minum kopi campur masako ini. Bukannya kayak gitu sebenarnya. Jadi ya, apalagi Bukan, ini debat nanti itu bukti ya. buat bukti sama Allah bahwa suara pakai apa? Bunda, Dipakai Umi, kan? Umi, debatnya Iya. aja itu. Walaupun kita jauh, kalau sudah bilang ini udah ketahuan udah Ini suaranya beneran Bang nih, Juma. dengerin ya. Mama Umi kan di sini kan. Tiap malam dia pegang handphone, udah gitu pas begitu Umi denger suara Bang Zuma, Umi bilang, "Mah lagi denger Bang Zuma ya?" "Iya, kenapa kenal sama Bang Zuma?" Mama Umi aja denger Bang Zuma terus. Ya udah, saya pamit dulu sebentar ya teman-teman. Boleh ya? Oke Bang. Ya, Nggak naik terima lagi, kasih. Bang. Saya masih banyak yang mau dipertanyakan. Saya masih di sini. Selamat. Kalau misalnya nanti ada yang mau naik, saya diturunkan aja, ntar saya standby. Oke, saya Bang pamit Wanwan sebentar. mana berani? Bang Wanwan mana berani nurunin Bang Zuma sama Umi 8 jam aja Umi tidur tetap aja diparis. Malu Ya udah, saya pamit dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Opa, enggak lah Opa tetap nomor 1. Opa tetap nomor 1. Bang Zuma